Kabutnya begitu tebal sehingga mencegah kesadaran ilahi menyebar terlalu jauh. Binatang guntur itu mengaum dan menyerbu ke dalam kabut. Guntur menutupi tubuhnya saat turun menembus kabut. Guntur mencairkan sejumlah besar kabut saat turun. Duduk di atas binatang guntur, mata Wang Lin berbinar dan dia menamparkan tas pegangannya. Formasi pedang bintang 7 terbang dan berputar dengan cepat untuk membersihkan jalan. Dengan pengalaman terakhir kali, Wang Lin memiliki pemahaman yang baik tentang planet Yunxia. Kecepatannya tidak cepat dan bahkan bisa dibilang lambat. Setiap kali binatang guntur mengaum dan ingin melaju lebih cepat, Wang Lin akan menghentikannya. Meski kecepatannya lambat, namun stabil. Dengan formasi pedang bintang 7, mereka dengan mudah membersihkan jalan dan mendekati permukaan planet. Wang Lin menghitung jarak yang dibutuhkannya untuk melewati kabut terakhir kali, dan ketika seharusnya tersisa kurang dari 1000 kaki, dia tiba-tiba merasakan krisis di hatinya. Thunder Beast mendeteksi bahaya ini lebih awal. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, ia segera mengubah arah dan keluar. Tentakel ramping muncul seperti bayangan dan menyapu tempat Wang Lin berada. Itu terlalu cepat dan sepertinya hanya membuat lubang kecil menembus kabut. Untungnya, Thunder Beast menghindar dengan cukup cepat. Tentakel yang terbentang melambai sebelum segera mundur. Namun, saat ia mundur, ia melilit formasi pedang bintang 7 Wang Lin. Tampaknya membawa kekuatan bagian yang kuat saat menarik formasi pedang bintang 7 ke bawah. Ekspresi Wang Lin muram. Jika dia tidak mengetahui bahayanya dan bergegas turun, dia tidak akan bisa menghindari tentakel itu. Untungnya, dia tidak melaju terlalu cepat, sehingga Thunder Beast mampu menghindarinya. Tentakel itu berisi kemampuan yang kuat. Ketika menyentuh formasi pedang bintang 7, itu membuatnya tidak bisa mengendalikan pedangnya. Tentakel ini terlihat familiar. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum matanya berbinar dan dia mengenali asal-muasal tentakel tersebut. Wang Lin tersentak. Benda ini sangat mirip dengan wujud ketiga ular Mongazer. Ular Mongazer memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama adalah bentuk tidak aktif tanpa kekuatan menyerang. Ketika Wang Lin pertama kali datang ke sini, itulah keadaan di mana ular Mongazer berada. Bentuk kedua adalah ketika semua tentakel ditarik dan ular Mongazer akan berubah menjadi berbagai bentuk. Ular Mongazer saat ini berada dalam kondisi ini. Bentuk ketiga adalah bentuk penyerangan. Semua tentakelnya akan memanjang dan bisa memanjang sepanjang ular Mongazer itu sendiri. Jika seseorang bertemu dengan ular Mongazer dalam bentuk ini, mereka harus melarikan diri, atau mereka akan diserang. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram. Dia melihat sisa kabut setinggi 1000 kaki dan mulai ragu-ragu. Saat aku datang ke sini terakhir kali, ada 2 ular Mongazer di sini. Yang satu dalam keadaan pertama dan yang kedua sedang tidur. Mengapa sekarang mereka berubah? Saya tidak tahu ular Mongazer yang mana yang memiliki tentakel itu. Wang Lin merenung sejenak. Jika dia pergi sekarang, dia tidak hanya akan membuang-buang waktunya untuk mengumpulkan buah kenaikan surgawi, dia juga akan kehilangan formasi pedang bintang 7. Aku kehilangan harta karun bahkan sebelum aku mendekat. Mata Wang Lin berbinar dan menunjukkan tatapan tegas. Dia benar-benar tidak rela pergi seperti ini. Dia menepuk kepala binatang guntur itu dan kemudian ia menerobos kabut, tetapi ia tidak mengeluarkan suara gemuruh apapun. Setelah meninggalkan kabut, kesadaran ilahinya tidak lagi terhalang. Adegan yang muncul di hadapannya membuatnya menghirup udara dingin. Bumi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tanaman yang bergoyang dari sebelumnya telah menghilang dan digantikan dengan tentakel yang panjang. Tentakel ini berwarna merah tua dan mengeluarkan kekuatan misterius. Hal ini membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Indera ilahinya menyebar dan dia dengan hati-hati mengamati area tersebut sebelum menghela napas lega. Panjangnya hanya 10.000 kaki. Artinya ia baru menuju bentuk ketiga namun belum sepenuhnya terbangun. Namun, tanpa rangsangan, mustahil bagi ular Mongazer menjadi seperti ini. Pasti ada seseorang yang datang ke sini dalam 100 tahun terakhir. Wang Lin mengerutkan kening. Namun, bahkan jika seseorang datang, kecil kemungkinannya mereka akan merangsangnya untuk berubah menjadi bentuk ketiga. Masalah ini aneh. Wang Lin melompat dari Thunder Beast dan merenung. Dia melihat ke arah binatang guntur dan berbicara seolah sedang berbicara dengan seseorang. Dengan kemampuanmu, kamu seharusnya bisa mendeteksi bahaya di sini. Jika kamu masih tidak mau kembali ke kereta perang, itu hanya akan menambah bahaya bagi kita berdua. Thunder Beast melambaikan kepalanya yang besar dan mulai merenung. Ia melirik ke arah tentakel yang keluar dari tanah dan menunjukkan ekspresi jijik. Wang Lin mengerutkan kening dan memutuskan untuk mengabaikannya. Dia bergerak maju tanpa menimbulkan gangguan apapun.
Dia bergerak perlahan dan hati-hati saat berjalan di antara tentakel. Di matanya, masing-masing tentakel ini mengandung kekuatan serangan yang menakutkan. Saat Wang Lin terbang, salah satu tentakel di depannya tiba-tiba menyerang ke arahnya. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu ke arahnya. Angin kencang yang diciptakan oleh kekuatan ini meniup rambut Wang Lin ke belakang. Angin itu seperti pisau yang menerpa wajahnya. Dia telah waspada dan mengamati tentakel ini dengan cermat. Ketika tentakel menyerang, dia melihat akar tentakel berubah sedikit. Hampir dalam sekejap, Wang Lin berteleportasi. Dia sangat cepat sehingga menciptakan bayangan setelahnya. Tentakel mengenai bayangan setelahnya sebelum perlahan ditarik kembali dan kembali normal. Sosok Wang Lin muncul di udara. Dia menatap tentakel di tanah dan alisnya semakin erat. Untuk membuat ular Mongazer terkena pengaruh buah Celestial Ascension, mereka harus digunakan pada titik sensitifnya. Namun, melakukan itu akan merepotkan dengan tentakel ini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menamparkan tasnya dan sejumlah besar buah Celestial Ascension terbang di sekelilingnya. Mata Wang Lin berbinar, tangan kanannya terulur, dan dia berkata, "Perbaiki." Suara ledakan tajam terdengar saat buah Celestial Ascension semuanya hancur dan berubah menjadi cairan merah yang mengembun menjadi satu. Tangan Wang Lin membentuk segel saat dia mengeluarkan seteguk energi asal yang mengelilingi cairan. Energi asalnya berubah menjadi api dan kemudian kabut merah mulai dimurnikan dari cairan. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia meraih kabut dan menyerbu ke tanah. Dia mendorong tangannya ke bawah dan kabut merah mengalir menuju tentakel. Dalam sekejap mata, kabut menyebar selebar lebih dari 1000 kaki. Kabut merah pekat mengelilingi tentakel. Tentakel lebih mudah menyerap buah dalam bentuk kabut. Lusinan tentakel di area tersebut secara bertahap memperlambat goyangannya. Itu sama saja dengan manusia yang mabuk. Warna merah tua tentakel dengan cepat berubah menjadi merah tua. Wang Lin dengan hati-hati turun dan berpindah di antara tentakel. Tentakel itu sepertinya mengabaikannya sepenuhnya, yang membuat Wang Lin menghela nafas lega. Tak lama kemudian, dia akhirnya mendarat di tanah. Ada pemandangan dalam ingatan dewa kuno tentang titik sensitif ular Mongazer. Itu adalah akar dari tentakel. Sedikit rangsangan saja akan merangsang seluruh tubuh. Wang Lin dengan hati-hati mengeluarkan buah Celestial Ascension, biasanya lusinan buah sekaligus, dan memurnikannya menjadi cairan merah. Setelah membatasinya, dia membiarkan cairan merah menyatu dengan akar tentakel. Saat dia melakukan ini, dia sangat berhati-hati. Dia sangat berhati-hati dan menyebarkan indera ilahi. Kemerahan dari tentakel dengan cepat menghilang, dan Wang Lin tahu dia tidak punya banyak waktu. Setelah menempatkan cairan merah di akar tentakel terakhir, dia dengan cepat terbang keluar. Hampir pada saat dia terbang, kabut merah menghilang. Warna tentakelnya berubah dari merah tua menjadi merah tua. Namun, ada tonjolan pada tentakel yang bergerak ke bawah tanah. Ketika Wang Lin melihat ini, dia mengenali pemandangan ini. Ini adalah ular Mongazer yang mengeluarkan racun dari tubuhnya seperti manusia yang menggunakan toilet. Thunder Beast telah melihat Wang Lin dari langit, dan itu sedikit kesal. Saat ia melihat tentakel di tanah, rasa jijik di matanya menjadi semakin kuat. Ia bergerak maju dan menyerang langsung ke tanah. Kilatan guntur keluar dari tubuhnya dan suara gemuruh menyebar ke seluruh planet. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Binatang sialan, cepat kembali." Pada saat ini, tanah bergetar seolah-olah seluruh planet menjadi hidup. Semua tentakel berhenti bergoyang dan segera meluas ke arah binatang guntur. Terlalu banyak tentakel yang muncul dari tanah. Pada awalnya binatang guntur dipenuhi dengan rasa jijik ketika sambaran petir ditransmisikan melalui tentakel dan ke dalam tanah. Namun, di saat berikutnya, kekuatan misterius datang dari tentakel dan tentakel tersebut mengeluarkan lampu merah. Lampu merah ini menyilaukan, dan dalam sekejap seluruh planet menjadi merah. Tentakel itu bergerak lebih cepat, dan dalam sekejap mata, mereka melilit binatang guntur. Tidak peduli seberapa keras binatang guntur itu berjuang atau melepaskan guntur, itu tidak berpengaruh pada tentakelnya. Ia tidak dapat mematahkan satupun tentakelnya. Wang Lin berada jauh, dan ekspresinya sangat suram. Ular Mongazer dalam bentuk ketiga sangat sensitif terhadap suara, jadi semakin banyak binatang guntur itu mengaum, semakin erat tentakel yang melilitnya. Penghinaan di mata binatang guntur berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan rasa takut. Wang Lin mengirimkan transmisi suara. "Berhentilah mengaum." Wajahnya dingin saat dia mengeluarkan buah Celestial Ascension. Pada saat ini di inti planet Yunxia, sesosok tubuh kurus sedang duduk di dalam sebuah gua yang luas. Di luar tubuhnya ada tungku besar.
Untaian tentakel setebal lengan melingkari tungku. Tentakelnya terus-menerus bergoyang seolah sedang menyerap sesuatu. Ekspresi lelaki tua itu muram ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan ekspresinya menjadi semakin suram. Dinding gua mulai bergerak dan kabut merah dalam jumlah besar masuk. Ada juga kotoran berbau busuk yang mengandung petir, yang membuat baunya semakin parah. Orang tua itu adalah keserakahan. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali tempat ini sebagai tempat ular Mongazer menyerap nutrisi dan membuang limbah. Episode 712 Harta Karun Kecil Keserakahan. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan sejumlah besar buah Celestial Ascension. Dia dengan tenang melihat ke arah binatang guntur yang sedang berjuang melawan tentakel tetapi tidak lagi berani mengaum. Dia melambaikan tangan kanannya dan semua buah pecah menjadi jus. Setelah dimurnikan oleh energi asalnya, jus tersebut menjadi kabut merah. Wang Lin melangkah maju dengan kabut merah dan muncul di samping Thunder Beast yang terperangkap. Dia tanpa ampun menekan kabut merah. Ada beberapa suara retakan tajam saat kabut menyebar di sekitar binatang guntur. Genggaman tentakelnya sedikit mengendur dan warnanya mulai berubah menjadi merah tua. Mengambil keuntungan dari melemahnya tentakel, binatang guntur menutupi dirinya dengan guntur. Kemudian tubuh besarnya menyusut hingga kembali menjadi kereta dan akhirnya keluar. Tangan kiri Wang Lin mengulurkan tangan dan memasukkan kereta perang pembunuh dewa ke dalam tas pegangannya. Jelas sekali bahwa binatang guntur itu ketakutan. Awalnya, ia tidak mau kembali ke tasnya, tetapi sekarang ia berkompromi. Setelah menyingkirkan Thunder Beast, Wang Lin mulai bergerak. Dia akan menggunakan kabut merah untuk melemahkan tentakelnya untuk sementara sebelum menyegel tetesan jus di akarnya. Dia mengulanginya lagi dan lagi. Beruntung dia memiliki lebih banyak buah Celestial Ascension daripada yang dia butuhkan, kalau tidak, dia akan kehabisan sejak lama. Wang Lin sangat berhati-hati sepanjang jalan dan sangat waspada. Setelah beberapa hari, dia akhirnya memasukkan sari buah Celestial Ascension ke sebagian besar tentakel di planet ini. Sekitar 70% hingga 80% tentakel ular Mongazer ini memiliki sari buah Celestial Ascension yang tersegel di dalamnya. Segera setelah saya mengaktifkan pembatasan, segelnya akan runtuh. Sayangnya, semua buah Celestial Ascension kini telah hilang. Jika setiap tentakel terpengaruh, itu akan menjadi sempurna. Wang Lin merenung sedikit dan menyerah pada gagasan untuk pergi mencari lebih banyak buah Celestial Ascension. Tempat ini terlalu aneh, dan Wang Lin takut akan ada perubahan baru saat dia datang lagi. Setelah ular Mongazer ini benar-benar terbangun, buah kenaikan surgawi tidak akan berguna melawannya. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya tenggelam ke bawah tanah. Bumi dipenuhi cairan kental, jadi dia harus mengaktifkan energi spiritual surgawi di tubuhnya untuk mengusirnya. Tanpa jeda, Wang Lin dengan hati-hati menyerang lapisan logam jauh di bawah bumi. Namun, setelah turun beberapa saat, mata Wang Lin berbinar dan dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Wang Lin menemukan fluktuasi halus energi spiritual surgawi di dalam tanah di sekitar sini. Energi spiritual surgawi ini terperangkap di dalam cairan kental. Wang Lin ingat dengan jelas bahwa cairan itu keruh dan tidak memiliki jejak energi spiritual surgawi terakhir kali dia berada di sini. Sepertinya seseorang datang ke sini dalam 100 tahun terakhir. Mereka masuk jauh ke dalam ular Mongazer dan menggunakan mantra yang kuat. Inilah sebabnya mengapa ada energi spiritual surgawi yang terperangkap di tanah dan mengapa ular Mongazer perlahan-lahan berubah ke bentuk ketiga dari bentuk keduanya. Wang Lin merenung saat dia tenggelam. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba di tempat urat logam itu berada, yang juga merupakan tulang ular Mongazer. Nyala api muncul dan menerangi kegelapan di sekitar tulang. Mata Wang Lin mulai bersinar. Tujuannya datang ke sini adalah ini. Dia meletakkan tangan kanannya di atas tulang itu dan hendak menyerapnya. Namun, dia segera berhenti dan mulai merenung. Untuk dapat menyebabkan ular Mongazer berubah keadaan berarti kultivasi orang ini mengejutkan. Jika orang seperti ini sudah mati, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika dia masih bersembunyi atau terjebak di sini, maka ketika saya mengambil tulangnya dan melepaskan buah Celestial Ascension, kemungkinan besar orang itu akan muncul. Jika ini masalahnya, maka itu akan menambah banyak variabel. Wang Lin menarik tangan kanannya. Setelah merenung sebentar, dia terbang menyusuri tulang itu. Dia memutuskan untuk mencari area tersebut dengan hati-hati untuk melihat apakah ada kultivator lain di sekitarnya. Ketika Wang Lin perlu berhati-hati, dia selalu sangat berhati-hati. Hal ini terutama berlaku pada saat seperti ini, di mana dia bisa dengan mudah mati jika dia ceroboh.
Dia tidak bisa tidak berhati-hati. Mengambil tulang dari tubuh ular Mongazer ini dapat dianggap sebagai salah satu dari 3 momen paling berbahaya dalam hidupku. Mata Wang Lin berbinar dan menjadi lebih berhati-hati. Kembali ke negeri dewa kuno, dia mengandalkan kecerdasan. Di alam surgawi, dia mengandalkan kehati-hatian. Di Demon Spirit Land, dia mengandalkan tekad. Dia mengikuti tulang itu dan bergerak maju. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Matanya bersinar terang saat dia menatap tulang di depannya. Ada celah besar di tulang, dan ada lapisan lendir kering di atasnya. Jelas sekali bahwa ini karena waktu yang sangat lama telah berlalu. Retakan ini sangat dalam, meski tidak cukup untuk membelah tulang menjadi 2. Wang Lin ingat dengan jelas bahwa retakan ini tidak ada saat terakhir kali dia berada di sini. Setelah bergerak maju dengan hati-hati, Wang Lin memeriksanya dengan cermat, dan matanya menjadi serius. Tidak heran ular Mongazer berubah menjadi bentuk ketiga. Rasa sakit yang disebabkan oleh cedera semacam ini sudah cukup untuk membuatnya marah. Orang yang melukainya jelas tidak tahu apapun tentang ular Mongazer, atau mereka tidak akan berani melakukan ini. Wang Lin menyeringai, lalu dia bergerak dan berkeliling. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat celah itu sekali lagi. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah merenung sebentar, dia kembali ke celah itu, dan matanya mengikuti lendir yang mengering. Setelah sekian lama, matanya tiba-tiba bersinar dan tangan kanannya melambai ke arah lendir yang mengering. Energi spiritual surgawi segera muncul dan angin surgawi mulai bertiup. Lendir kering segera meleleh, memperlihatkan celah dalam di bawahnya. Di kedalaman celah itu terdapat sebuah gunung besar. Lendir itu menghalangi jalan sebelumnya, jadi Wang Lin tidak melihatnya. Selain itu, gunung tersebut hampir sepenuhnya berasimilasi dengan tulang, jadi hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ketika Wang Lin pindah beberapa detik yang lalu, dia menemukan bahwa energi spiritual surgawi di sini jauh lebih padat daripada di tempat lain. Sumber energi spiritual surgawi adalah celah tersebut. Sambil menatap gunung yang telah berasimilasi dengan tulang ular Mongazer, cahaya di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan cahaya misterius. Ketamakan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi muram. Wang Lin pernah melihat gunung ini sebelumnya. Ini adalah harta karun yang diambil oleh keserakahan dan diambil dari jiwa gunung. Mereka memang mengejarku. Mata Wang Lin berbinar. Sekarang dia tidak lagi ingin mengambil tulang ular Mongazer. Aku hanya tidak tahu apakah mereka semua datang, atau hanya sedikit orang yang datang, atau hanya keserakahan yang datang. Wang Lin mengusap dagunya sambil menatap gunung. Dia bergerak maju dan langsung masuk ke celah itu. Dinding tulangnya tidak rata dan sejumlah besar biji logam mengeluarkan lampu merah. Itu terlihat sangat indah. Formasi pedang bintang 7 telah diambil oleh tentakelnya dan saya tidak tahu kemana perginya. Namun, saya tidak bisa melepaskan gunung ini. Dengan status dan kebiasaan keserakahan, hartanya tidak mungkin sederhana. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling sebelum tiba di sebelah gunung. Tepian gunung telah berasimilasi dengan tulang dan tidak mungkin membedakan keduanya. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa beberapa logam api telah muncul di dalam gunung. Asimilasinya sangat menyeluruh, jadi ini akan agak sulit. Saya tidak bisa menggunakan buah Celestial Ascension saat ini. Wang Lin merenung sejenak sebelum membentuk pedang dengan kedua jarinya dan menguji ketangguhan gunung tersebut. Gunung ini sangat keras. Jarinya dipenuhi energi spiritual surgawi tetapi tidak meninggalkan bekas. Matanya berbinar dan dia mentransfer sebagian energi pedang Ling Tianhou ke jarinya. Dia menyerah untuk mendapatkan seluruh gunung. Sebaliknya, dia memutari bagian yang berasimilasi dan mengayun ke bawah. Retakan diam-diam muncul di gunung dan perlahan menyebar. Hanya terdengar bunyi kresek lembut saat sisi dekat gunung terpisah dari tulang ular Mongazer. Posisi yang dipilih Wang Lin sangat cerdik. Dia benar-benar menghindari bagian asimilasi, jadi dia tidak menstimulasi ular Mongazer. Setelah tiba di sisi lain, Wang Lin dengan hati-hati melihatnya dan melambaikan jarinya sekali lagi. Kali ini dia bahkan lebih berhati-hati, karena sisi gunung ini telah berasimilasi lebih banyak daripada sisi lainnya. Kedua jari Wang Lin dengan hati-hati bergerak mengelilingi gunung dan perlahan menghindari bagian yang berasimilasi. Saat dia hendak memindahkan gunung itu sepenuhnya, Wang Lin tiba-tiba merasakan rasa dingin dari belakangnya yang membuat kulit kepalanya kesemutan. Dia bahkan tidak berani menyebarkan inderanya. Di bawah aura dingin ini, seolah-olah matanya terpejam dan ada pedang teracung di antara alisnya. Pada saat ini, perasaan ini muncul bersamaan dengan rasa dingin di punggungnya. Perasaan ini berlanjut dan menjadi semakin jelas.
Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangan kanannya meraih gunung yang telah diekstraksi. Dia segera menyerang dan tangan kirinya menunjuk ke belakang. Mantra berhenti. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tidak ada keraguan sama sekali. Saat Wang Lin bergerak, suara gemuruh datang dari belakangnya. Wang Lin dengan cepat terbang setelah meraih gunung itu. Dia segera memasukkan gunung itu ke dalam tasnya dan menyerbu ke dalam bumi. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan mantra pelarian yang dia pelajari dari orang tua itu. Raungan bergema di belakang tubuhnya, dan ketika dia terbang, indera ilahi menyebar. Yang membuatnya ngeri, dia melihat ular mongazer kecil dengan tubuh setinggi 100 kaki berada di luar tanah dan sisanya masih tersembunyi di dalam bumi. Ular mongazer kecil ini dikelilingi oleh mantra stop, yang memberi Wang Lin kesempatan sempurna untuk melarikan diri. Setelah Wang Lin menghilang, ular mongazer kecil mendapatkan kembali kendali, tetapi matanya merah. Ia mengeluarkan suara gemuruh sebelum menghilang kembali ke bumi. Wang Lin bergerak sangat cepat melintasi bumi dan sudah berada jauh. Hal ini membuatnya semakin sadar betapa berbahayanya tempat ini. Berapa banyak ular mongazer yang ada di sini? Ekspresi Wang Lin muram. Yang paling membuatnya takut adalah penampilan ular mongazer yang sangat aneh. Dia tidak menyadarinya sama sekali. Sudah lama sekali hal seperti ini tidak terjadi padanya. Ular mongazer itu sedang dalam bentuk ketiga. Keserakahan sialan itu, apa sebenarnya yang dia lakukan? Jika yang dia lakukan hanyalah menusuk gunung itu ke tulang ular mongazer, pastinya tidak akan seperti ini. Wang Lin tiba-tiba berhenti saat melarikan diri. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Mungkinkah? Episode 713 mengekstraksi tulang ular mongazer. Dalam ingatan Tusi, ada sesuatu di dalam ular mongazer yang disebut bunga bulan. Itu sangat beracun, dan tidak ada apapun selain darah dewa kuno yang bisa menyembuhkannya. Nilai item ini akan mulai berlaku ketika mongazer serpent mati. Itu akan menyebabkan seluruh ular mongazer mengembang seperti balon hingga meledak. Ini akan membunuh semua yang ada di sistem bintang kecuali dewa kuno. Semakin besar mongazer serpent, semakin kuat ledakannya. Inilah sebabnya mengapa tidak ada sisa-sisa ular mongazer yang mati. Bunga bulan inilah yang paling dipedulikan oleh ular mongazer. Jika ada sesuatu yang membahayakan bunga bulan, itu akan membuat ular mongazer marah dan menghapus semua bahaya. Saya pernah mendengar bahwa keserakahan ini tidak akan kemana-mana jika tidak ada harta karun yang bisa ditemukan. Mungkinkah dia salah mengira bunga bulan sebagai harta karun? Ekspresi Wang Lin muram. Dalam ingatan dewa kuno Tusi, bunga bulan tidak bisa dihilangkan. Jika dikeluarkan, maka akan langsung meledak. Jika ini benar, maka ledakan dari ular mongazer sebesar ini dapat melenyapkan lebih dari separuh wilayah utara. Kulit kepala Wang Lin kesemutan. Jika tidak ada yang memprovokasi ular mongazer, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak akan mati. Ia akan tetap berada dalam bentuk kedua sampai ia mati secara alami. Itu pun akan memakan waktu yang sangat lama. Bahkan jika seseorang datang, dengan sekuat apa mongazer serpent itu, mustahil bagi siapapun untuk mengambil Moonflower. Orang itu akan menyerahkan nyawanya begitu saja. Jika ini adalah keserakahan yang mencari kematian, itu tidak ada hubungannya denganku. Mata Wang Lin berbinar dan dia terus mencari. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah mencari hampir setiap bagian dari ular mongazer selain dari beberapa tempat yang tidak dapat diakses. Selama waktu ini, dia tidak bertemu lagi dengan ular mongazer. Jika dia tidak dibunuh oleh ular mongazer, maka dia akan ditelan olehnya. Segala sesuatu yang ditelan ular mongazer berkumpul di titik terjadinya penyerapan dan ekskresi. Saya perlu memeriksa tempat itu. Wang Lin bergerak cepat menuju lokasi itu. Ular mongazer memiliki sistem sirkulasinya sendiri. Ekskresinya tidak dibuang ke dunia luar, melainkan diserap kembali oleh tubuh untuk dijadikan nutrisi. Beberapa hari kemudian, Wang Lin dengan hati-hati tiba di lokasi penyerapan dan ekskresi ular mongazer. Ada bau busuk yang berasal dari tanah di sekitar sini. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak masuk jauh tetapi berputar di sekitar tepian. Saat indera keilahiannya menyebar, dia tiba-tiba mendengar pesan indera keilahian samar datang dari dalam. Apakah ada rekan kultivator di luar? Selamatkan aku dan akan ada imbalan besar. Mata Wang Lin menyipit. Dia sangat familiar dengan suara ini. Itu adalah keserakahan. Rekan kultivator selamatkan saya memiliki banyak harta. Jika rekan kultivator menyelamatkan saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Di tempat penyerapan dan ekskresi ular mongazer, tubuh keserakahan sangat kurus.
Dia telah kehilangan banyak daging, esensi darah, dan energi spiritual celestialnya untuk melawan kekuatan penyerapan di sini selama 100 tahun terakhir. Jika bukan karena Tungku, dia tidak akan berubah menjadi apapun. Saat itu, dia merasakan ada harta karun yang tersembunyi di sini. Dia hanya memiliki perasaan yang kuat saat dia mendapatkan tungku misterius ini. Dia tergoda dengan ini dan memasuki tempat ini. Planet Yunxia sangat tenang, dan dia berhasil masuk jauh ke dalam tempat menuju harta karun yang dia rasakan. Harta karun yang dia incar adalah bunga bulan ular Mongazar. Sepanjang jalan dia melihat urat logam, dan setelah ragu-ragu sebentar, dia menusuk gunung surgawi ke dalamnya. Dia sangat rakus dan ingin mencungkil sebagian besar sekaligus. Sayangnya, rasa sakit yang luar biasa ini menyebabkan ular Mongazar terbangun. Jika bukan karena dia mengeluarkan tungku dengan cukup cepat, dia pasti sudah terbunuh. Hal ini sangat mengejutkannya, dan keserakahan menyembunyikan dirinya selama beberapa tahun sampai ular Mongazar menjadi tenang. Dia tidak lagi berani memikirkan tentang urat logam itu dan bergegas menuju tempat dia merasakan harta karun itu. Saat itu dia sudah menyadari ada yang tidak beres dengan tempat ini. Dia bermaksud hanya melihat-lihat. Jika mudah diambil maka ia akan mengambilnya, dan jika tidak maka ia akan segera pergi. Dengan hidupnya mencari harta karun, dia berhasil sampai di tempat bunga bulan berada. Keserakahan hanya melihat satu kali sebelum dia menghirup udara dingin dan matanya bersinar karena keserakahan. Dia tidak tahu apa itu bunga bulan, tapi dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan penghancur yang kuat di dalamnya. Dia merasa bahkan Ling Tianhou akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Karena keserakahannya, keserakahan menyerah untuk pergi dan siap mengambil harta karun ini. Namun, saat dia menyentuhnya, sepertinya seluruh planet benar-benar terbangun. Pada saat itu, ular Mongazar mulai bertransformasi menjadi bentuk ketiganya. Keserakahan hanya mampu membagi sedikit indera ilahi ke dalam bunga bulan sebelum sebuah mulut besar menelannya. Lalu dia muncul di tempat ini. Dia telah menganalisis tempat aneh ini. Planet ini adalah binatang yang sangat besar. Karena takut dengan hal ini, dia menyerah pada harta karun itu dan siap melarikan diri. Dia mengandalkan kekuatan tungku untuk berpindah tempat berkali-kali untuk melarikan diri. Namun, setiap kali dia mencoba, dia akan ditangkap, ditelan, dan dilempar kembali ke tempat ini. Terlebih lagi, setelah terakhir kali, tentakel ini melilit tungku seolah-olah menyerap kekuatannya dan membuat tungku kehilangan efeknya. Dengan kecerdasan Grid, dia secara alami menyimpulkan bahwa ini adalah area penyerapan dan ekskresi binatang itu. Dia hanya tidak mengerti mengapa binatang itu tidak membunuhnya dan terus membawanya ke sini. Ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun dia merasakan seseorang di luar. Kegembiraan yang dia rasakan sungguh tak terlukiskan. Rekan kultivator, selamatkan saya. Orang tua ini bersumpah akan ada imbalan yang besar. Keserakahan terus mengirimkan pesan-pesan indera ilahi. Wang Lin masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia berbalik untuk pergi. Wang Lin tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan mudah untuk masuk, tetapi tidak mungkin untuk keluar. Setelah mengetahui bahwa keserakahan telah terperangkap di sini dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya, Wang Lin dapat menyimpulkan bahwa keserakahan adalah satu-satunya orang yang berasal dari sistem bintang aliansi. Setelah memahami hal ini, Wang Lin tidak lagi perlu khawatir. Jika dia membuang waktu berbicara dengan keserakahan, maka dia bukanlah Wang Lin. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Dia sama sekali tidak tergoda oleh harta karun yang dibicarakan oleh keserakahan. Yang seharusnya dia dapatkan, secara alami dia akan mendapatkannya, dan yang tidak seharusnya dia dapatkan, dia tidak akan serakah terhadapnya. Kalau tidak, itu sama saja dengan menyia-nyiakan 900 tahun lebih kultivasinya. Inilah sebabnya Wang Lin menyerah terakhir kali dia datang ke sini sampai dia mengumpulkan cukup buah Celestial Ascension. Dia bergerak seperti angin menembus tanah. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba kembali di tempat retakan tulang itu berada. Dia mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama sebelum memastikan bahwa tidak ada ular Mongazar lain di sekitarnya. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan menghirup udara kotor. Dia tidak bergerak setelah dia duduk, dan penjaga surgawi keluar dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Setelah bahaya yang ditemuinya terakhir kali, Wang Lin tidak berani mengambil risiko. Tangannya membentuk segel dan segel yang dia tempatkan di tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menyegel cairan buah Celestial Ascension runtuh. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa sebagian besar tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi planet Yunxia tiba-tiba bergetar.
Cahaya merah terang berasal dari akar tentakel ini. Tanpa segel, cairan buah Celestial Ascension langsung dilepaskan. Jika hanya satu porsi cairan buah Celestial Ascension yang diserap oleh ular Mongazar, itu seperti setetes air ke laut. Seperti gigitan nyamuk, tidak terasa sakit atau gatal. Jika ada jarak antara setiap dosis, itu juga tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, tubuh ular Mongazar memiliki caranya sendiri untuk melakukan detoksifikasi. Namun, pada saat ini, sebagian besar tentakel sedang menyerap cairan sekaligus. Akibatnya, kekuatannya seperti badai. Pada saat ini, sebagian besar tentakel berhenti bergoyang dan mulai bergetar. Kekuatan buah Celestial Ascension tiba-tiba menyebar. Kekuatan misterius dari sejumlah besar cairan buah Celestial Ascension memasuki tubuh ular Mongazar dari akarnya. Ini sama dengan 100 aliran sungai membentuk sebuah anak sungai, 1000 anak sungai membentuk sebuah sungai, 10.000 sungai membentuk sebuah lautan. Kekuatan misterius buah kenaikan surgawi tampak membentuk lautan, dan menyebar ke seluruh tubuh ular Mongazar. Tanah bergetar hebat dan aura yang sangat heboh datang dari bumi. Semua tentakel tampaknya telah kehilangan agresi mereka dan mulai bergoyang-goyang dalam keadaan mabuk. Jika kultivasi Wang Lin tidak mencukupi atau dia tidak memiliki pengalaman iblis yang tersebar menarik jiwa planet ini, maka dia hanya akan merasakan bumi bergetar dan tidak merasakan kegembiraan yang datang dari jiwa ular Mongazar. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa ragu-ragu, lengannya terentang dan menyentuh kedua sisi tulang yang terbelah. Seolah-olah dia menghubungkannya dengan tubuhnya sendiri. Kemampuan ketiga dari sungai dunia bawah, kekuatan dunia bawah. Sungai bawah tanah Wang Lin muncul. Itu terbelah menjadi dua bagian di sepanjang lengannya dan menyerang seperti dua naga ganas. Ia bergerak sangat cepat di sepanjang tulang dan menutupinya. Wang Lin berteriak, ekstraksi tulang. Hisapan kuat datang dari sungai bawah tanah. Kemampuan ketiga ini berasal dari Tide Abyss di Demon Spirit Land. Kekuatan ini diperoleh dari pencerahan yang dimiliki Wang Lin ketika dia mengalami kekuatan tak kasat mata yang diciptakan oleh perpotongan dua sistem bintang. Kekuatannya akan tumbuh tanpa batas seiring dengan daunnya. Pada saat ini, dia menggunakannya dengan kultivasi ascenden tahap akhir, dan itu cukup untuk menyebabkan seluruh planet bergetar. Bahkan kabut di sekitar planet pun terpengaruh. Gelombang raungan teredam yang menimbulkan perasaan kuno datang dari bumi dan menyebar sangat jauh. Episode 714 Ular Mongazar Bangkit. Di planet Yunxia, Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dan matanya bersinar. Kekuatan sungai dunia bawah menutupi kedua bagian tulang tersebut. Pada saat ini, kedua bagian tulang itu bergerak seolah-olah hidup. Setelah semburan cahaya keemasan, getarannya menjadi lebih hebat. Bukan hanya satu bagian, tapi seluruh tulangnya bergetar. Seolah-olah ada tangan besar yang memegang tulang punggung seseorang dan mengguncangnya dengan keras, sehingga menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Ular Mongazar sedang seperti ini sekarang. Seluruh planet mulai bergetar hebat. Daerah di sekitar Wang Lin bergetar hebat, tetapi tubuhnya tampak terpaku di tempatnya dan tetap tidak bergerak. Rasa sakit luar biasa menyebar ke seluruh tubuh ular Mongazar raksasa ini, namun karena banyaknya buah Celestial Ascension, rasa sakitnya menjadi sangat berkurang. Juga, melalui beberapa cara yang aneh, rasa sakit ini diubah menjadi perasaan gembira yang intens. Semburan kabut merah keluar dari tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi planet ini. Tentakelnya bergetar hebat dan suara gemuruh yang teredam sepertinya datang dari planet ini. Semua tentakel di permukaan memanjang seperti orang gila, dan panjangnya bertambah beberapa kali lipat dari aslinya 1000 kaki. Jika seseorang melihat planet Yunxia dari luar angkasa, ia akan terlihat seperti bulu babi raksasa. Jauh di dalam planet Yunxia, mata Wang Lin semakin bersinar. Kekuatan hisap yang tak ada habisnya datang dari lengannya dan menyebar ke dua bagian tulang. Kekuatan hisapnya seperti pisau yang memisahkan tulang dari tubuh ular Mongazar. Selama proses ini, ular Mongazar raksasa ini berguncang lebih keras lagi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan planet ini, dan tentakelnya meluas lebih jauh. Pada saat yang sama, sejumlah besar kotoran berjatuhan dari Mongazar Serpent. Jika seseorang melihatnya dari langit, mereka akan melihat sejumlah besar kotoran melayang keluar dari planet ini dan menuju luar angkasa. Namun, jika seseorang melihat dari luar angkasa, mereka akan melihat daratan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari planet Yunxia dan perlahan melayang menjauh. Itu seperti telur dengan cangkangnya yang cepat retak dan rontok. Aura kuno perlahan datang dari dalam planet saat tanah beterbangan. Seolah-olah seekor binatang buas yang telah tertidur selama bertahun-tahun perlahan-lahan terbangun.
Getarannya menjadi semakin kuat, dan semakin banyak kabut merah mulai keluar dari tentakel. Campuran kabut merah dan kabut di luar seakan membentuk kepompong padat. Di planet Yunxia, mata Wang Lin bersinar lebih terang. Bumi bergetar lebih hebat sebelumnya, dan perasaan krisis yang kental datang padanya dari segala arah. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan bergerak secepat cahaya. Saat ini matanya mengandung kekuatan guntur. Dia langsung sampai di bagian kiri tulang. Kedua tangannya meraih tulang dan dia berteriak, "Bangkit!" Raungan ini seperti gemuruh guntur yang memuntahkan seluruh energi Wang Lin dengan imbalan kekuatan besar. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya di lengannya menonjol, dan bahkan ada kilatan rune yang muncul dari perputaran energi spiritual celestialnya. Kedua tangannya mencengkeram tulang bagian kiri dengan erat. Matanya menunjukkan sedikit kegilaan, namun jauh di dalam kegilaan ini ada rasa ketenangan yang luar biasa. "Bangkitlah untukku!" Wang Lin berteriak lagi dan dia menarik tangannya lagi. Bumi berguncang semakin keras dan suara gemuruh yang menyakitkan terdengar di seluruh bumi. Namun, karena kekuatan buah kenaikan surgawi, ular mongazer raksasa tidak dapat menentukan perasaan apa itu. Bumi berguncang lebih keras lagi, dan tubuh Wang Lin menegang dan dia menariknya sekali lagi. Dia berhasil membuat separuh tulangnya bergerak 3 inci. Selama bisa dipindahkan, 1 inci pun penting. Wang Lin mengaktifkan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa ragu-ragu dan menarik tulangnya. Gemuruh tak berujung datang dari bumi saat tulang yang panjangnya tak terhitung kilometer itu perlahan diseret keluar oleh Wang Lin. 7 inci, 10 inci, 3 kaki, 6 kaki, 10 kaki, 100 kaki. Suara gesekannya cukup mengguncang jiwa seseorang. Wang Lin mulai menarik separuh tulang ini semakin cepat. Wajah Wang Lin ganas, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Jika dia belum mencapai tahap akhir ascendan, tubuhnya mungkin tidak akan sanggup menggunakan energi spiritual surgawi seperti ini. Setiap kali energi spiritual surgawi berputar 1 kali, kekuatan Wang Lin akan meningkat pesat. Waktu sangat penting, dan bahayanya meningkat 1 kali lipat setiap detik yang dia habiskan di sini. Mata Wang Lin berwarna merah darah saat dia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Kekuatannya mencapai puncaknya. Terdengar suara gemuruh keras saat Wang Lin bergegas menuju permukaan dengan bagian tulang ini. Penjaga surgawi segera melewati Wang Lin dan menyerang bagian tulang lainnya. Sebagai perbandingan, penjaga surgawi yang berada pada tahap ilusi yin dan mengembangkan metode yang mirip dengan dewa kuno jauh lebih kuat daripada Wang Lin. Ia tiba di sebelah tulang dalam sekejap dan meraihnya dengan kedua tangan. Ketika penjaga langit menarik bagian tulang lainnya, bumi bergetar semakin hebat. Gemuruh itu terdengar seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun. Saat penjaga langit memegang tulang itu, tubuhnya bersinar emas dengan sedikit warna merah. Itu menyeret tulang dan mengikuti setelah Wang Lin. Wang Lin dan penjaga langit masing-masing menyeret satu bagian tulang saat mereka dengan cepat menerobos seluruh bumi di depan mereka dan menuju ke permukaan. Kecepatan mereka terlalu cepat, karena Wang Lin menggunakan seluruh kecepatannya tanpa ragu-ragu. Awalnya dia tidak cepat, tapi begitu dia mendapatkan momentum, dia menjadi semakin cepat. Bumi bergetar dan ular mongazer meraung lebih keras. Tentakel mengeluarkan lebih banyak kabut merah, dan di bawah rangsangan rasa sakit yang hebat ini, ular mongazer dengan cepat berubah menjadi bentuk ketiga. Namun, berkat buah Celestial Ascension, proses transformasi menjadi jauh lebih lambat dan ular mongazer tidak dapat mengetahui dari mana rasa sakit yang hebat itu berasal. Lagi pula, tubuhnya terlalu besar. Selain itu, ia baru terbangun secara bertahap, jadi masih dalam kondisi mengantuk. Hal ini membuat buah Celestial Ascension menjadi lebih efektif. Saat bumi bergemuruh, Wang Lin menyerang. Saat dia menyerang, kegilaan di matanya semakin intens. Dia tanpa ampun menarik tulang itu keluar dari bawah tanah. Suaranya yang keras membuat bumi semakin bergetar, dan suara tulang yang bergesekan dengan bumi sudah cukup membuat orang pusing. Setengah bagian tulang ini terlalu besar dan membentang sejauh beberapa kilometer seperti pegunungan. Dari kejauhan, ia tampak seperti naga api raksasa berwarna emas. Benda ini terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam tas pegangan, jadi Wang Lin harus menyeret tulangnya saat dia menyerbu ke arah langit. Sosoknya terlalu kecil dibandingkan dengan tulang raksasa ini. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka bahkan tidak akan melihatnya. Tepat pada saat ini, bumi bergemuruh sekali lagi dan penjaga langit menyerbu keluar. Ia membawa separuh tulang lainnya dan mengikuti Wang Lin. Mengenakan biaya, mata Wang Lin memerah, dan siklus energi spiritual surgawi di tubuhnya sudah melampaui batasnya.
Beberapa energi spiritual surgawi bocor keluar dari tubuhnya, menyebabkan dia sangat kesakitan. Namun, dibandingkan dengan bisa mendapatkan tulang ular Mongazar, rasa sakit ini tidak sia-sia. Wang Ling tahu bahwa dia harus segera pergi, karena jika dia sedikit lebih lambat, segalanya akan hancur dan dia bahkan bisa kehilangan nyawanya di sini. Dia tidak percaya ular Mongazar akan berpikir untuk membiarkan makhluk yang mengambil tulangnya lolos. Begitu dia dilahap, dia pasti akan mati. Meskipun tentakel ingin membungkusnya, karena efek buah Celestial Ascension, gerakan mereka menjadi lebih lambat. Namun, tulangnya terlalu besar, jadi meskipun tentakelnya lebih lambat, banyak di antaranya yang masih melilit tulang. Wang Lin menamparkan tasnya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan bendera larangan. Matanya menunjukkan tanda patah hati, tapi ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkannya. Dia membentuk segel dan menunjuk ke bendera pembatasan. Bendera ini tiba-tiba bergetar dan seolah-olah mengeluarkan tangisan sedih. Bagaimanapun, itu telah bersama Wang Lin selama bertahun-tahun, dan lebih dari 900 tahun penyempurnaannya telah menyebabkan sedikit kecerdasan terbentuk. Tangisan sedih itu mengungkapkan sedikit ketegasan. Bendera pembatasan runtuh dan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi meteor hitam. Tampaknya ada nyala api yang menyala di dalamnya saat ia jatuh ke tentakel yang melilit tulang. Penghancuran diri dari bendera pembatasan ditukar dengan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, batasan besar muncul, dan batasan ini mengandung semangat. Semangat ini terbentuk karena Wang Lin, dan juga padam karena Wang Lin. Karena pembatasan besar ini membawa semangat, ia melepaskan kekuatan yang tak ada habisnya. Ketika jatuh ke tentakel, itu menyebabkan mereka langsung melambat. Ular Mongazar terlalu kuat. Bahkan penghancuran diri dari bendera pembatas tidak dapat memotong tentakelnya. Itu hanya bisa menunda tentakelnya sejenak. Wang Lin diam-diam menghela nafas, tapi dia tanpa ampun menariknya tanpa ragu-ragu. Tulang yang terjerat ditarik ke atas dan Wang Lin menyerbu menuju kabut di langit sambil membawa tulang itu. Adapun bagian tulang yang dibawa oleh penjaga langit juga terjerat. Namun, dengan hancurnya bendera pembatas, bendera itu juga ditarik bebas, dan penjaga bergegas mengejar Wang Lin. Selama mereka bisa melewati lapisan kabut ini, mereka akan berada di ruang tanpa akhir. Namun, pada saat ini, guncangan di bumi mencapai puncaknya dan celah besar muncul. Itu seperti mulut yang besar, dan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi keluar dari mulut besar ini. Tubuh Wang Lin bergetar dan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya runtuh. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan dia batuk seteguk darah. Episode 715 melarikan diri. Bahkan tubuh penjaga surgawi bergetar, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya sedikit menghilang. Wang Lin mengatupkan giginya. Dia mengabaikan aura mulut raksasa itu saat dia keluar sekali lagi menuju kabut tebal. Namun, retakan di tanah meningkat pesat. Pada saat ini, bumi mulai terus naik dan seluruh planet mulai bergemuruh. Sejumlah besar daratan runtuh dan terbang keluar angkasa. Pemandangan ini hampir persis sama dengan saat tubuh aslinya menyebabkan sebuah planet runtuh. Namun, planet itu runtuh dari bagian dalamnya, dan ledakannya sangat dahsyat. Jika kultivator tingkat rendah terlalu dekat, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, planet Yunxia sedikit berbeda. Meski juga runtuh, tidak ada kekuatan penghancur. Itu lebih seperti ular Mongazar yang bangun dan mengibaskan puing-puing yang terkumpul di tubuhnya selama bertahun-tahun. Bumi yang terus naik hanyalah ilusi, karena yang disebut bumi hanyalah tubuh ular Mongazar. Bangkitnya bumi hanyalah ular Mongazar yang berbalik dan mengangkat kepalanya. Retakan raksasa itu langsung mendekat, dan kecepatannya tidak terbayangkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kekuatan buah Celestial Ascension masih ada, jika tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Selama dia bisa menghentikan ular Mongazar sejenak, dia bisa menerobos kabut dan memasuki ruang angkasa. Wang Lin mengatupkan giginya dan hendak menamparkan tas pegangannya ketika matanya tiba-tiba menyipit. Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi yang sangat dia kenal ketika mulut besar itu mendekatinya. Itu adalah fluktuasi dari formasi pedang bintang 7. Dia menarik tangan kanannya dari tas dan membentuk segel. Dia kemudian menunjuk ke depan dan berteriak, "Formasi pedang, putar!" Suaranya membawa kekuatan saat ia keluar seperti sambaran petir menuju formasi pedang bintang 7 di dalam mulut besar itu. Formasi pedang bintang 7 dengan cepat berputar dan mengeluarkan energi pedang yang tak ada habisnya saat menyerang dengan gila-gilaan dari dalam. Namun, serangan ini tidak berarti apa-apa bagi ular Mongazar dan tidak mampu menghentikannya bahkan setengah detik.
Melihat mulutnya semakin dekat, mata Wang Lin bersinar terang dan dia berteriak, pedang tikus, meledak. Suara teredam keluar dari mulut dan kemudian suara gemuruh datang dari dalam. Mulutnya bergerak lebih cepat dan berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, dan dia serta penjaga langit kini telah memasuki kabut tebal. Namun, kabut tebal ini dengan cepat menghilang saat mulutnya tertutup. Kabut itu menghilang tanpa kesurupan dalam sekejap mata. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya kabut tebal di sekitar ular menghilang. Babi, domba, monyet, lembu, harimau, dan kelinci, semuanya meledak. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan. Gemuruh, 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 gemuruh. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di dalam ular Mongazar. Tidak hanya pedangnya yang meledak, roh jahat yang bersemayam di dalamnya juga meledak. Pada saat ini, kekuatan destruktif yang kuat terbentuk ketika formasi pedang bintang 7 meluncurkan serangan terkuatnya ke Mongazar Serpent. Namun, ular Mongazar begitu kuat sehingga ledakan formasi pedang bintang 7 tidak berpengaruh padanya. Itu hanya memperlambatnya sesaat karena dampak ledakan. Namun, yang diinginkan Wang Lin adalah memperlambatnya. Dia dan penjaga surga dengan cepat menyerang. Bintang-bintang ada tepat di depan mata mereka. Mulut besar itu dengan cepat pulih. Kekuatan buah Celestial Ascension masih membuatnya tidak yakin dari mana rasa sakit dan kegembiraan yang kuat ini berasal. Namun, dalam keadaan bingung setelah terbangun, ia merasakan kedua makhluk yang mencoba melarikan diri itu membawa sesuatu yang familiar. Secara tidak sadar ia mengejar untuk mencoba menjaga dua hal yang familiar itu di sini. Ketika ia melihat dua orang lainnya bergerak semakin cepat, ia mengeluarkan suara yang belum pernah terdengar selama bertahun-tahun. Meskipun suara ini tidak memiliki arti praktis, namun sangat aneh. Saat suara ini muncul, kulit kepala Wang Lin langsung mati rasa. Ini adalah bahasa dewa kuno. Wang Lin tersentak. Kenangan dari Tusi tidak menunjukkan bahwa ular Mongazar dapat berbicara dalam bahasa para dewa kuno. Ular Mongazar macam apa ini? Saat kata-kata para dewa kuno bergema, langit berubah. Wang Lin tiba-tiba merasa bahwa makhluk yang mengejarnya bukan lagi ular Mongazar, melainkan dewa kuno dewasa. Bahasa para dewa kuno bergema, dan itu sangat kuno. Namun, apa yang dibawa Wang Lin adalah perasaan bahwa krisis hidup dan mati akan segera terjadi. Retakan muncul di ruang sekitar area ini seolah-olah akan runtuh. Hal ini membuat Wang Lin hampir kehilangan akal. Dia tahu mantra ini. Ini adalah mantra penghancur yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno bintang 8. Itu bisa menghancurkan segala sesuatu yang terlihat dan menyebabkan segala sesuatu dalam jangkauannya hancur menjadi debu. Perasaan hidup dan mati yang dia rasakan tidak pernah sekuat ini. Wang Lin berbalik dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras namun aneh. Apa yang dia ucapkan juga merupakan bahasa para dewa kuno, yang dia warisi dari Tusi. Bumi tiba-tiba berhenti dan mulut besar itu sedikit tertutup. Di saat yang sama, dua retakan lagi muncul, memperlihatkan sepasang mata dingin. Pandangan ini tertuju pada Wang Lin, dan itu menunjukkan sedikit rasa dingin dan kebingungan. Karena ular Mongazar diganggu, keruntuhan ruang di sekitar mereka terhenti. Wang Lin melarikan diri tanpa ragu-ragu dan penjaga surga tidak pernah berhenti. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh kurus keluar dari dalam celah dengan rasa takut dan gembira. Dia adalah keserakahan. Perubahan besar pada ular Mongazar menyebabkan lokasi penyerapan dan ekskresi pada ular Mongazar berubah drastis, sehingga terjadilah sebuah celah. Keserakahan menggunakan celah ini untuk melarikan diri, dan tentu saja dia tidak akan meninggalkan tungku besar itu. Setelah keluar dari tempat itu, keserakahan menyadari betapa menakutkannya ular Mongazar. Dia tidak ragu-ragu menggunakan tungku besar untuk membantunya terbang. Ketika dia melihat retakan raksasa dan bahkan bintang di luarnya. Kegembiraan yang tidak muncul dalam 100 tahun melonjak di sekujur tubuhnya. Dia bahkan merasakan air mata muncul di matanya. Hari-hari kehidupan yang tidak seperti manusia atau hantu ini akhirnya akan berakhir. Dia mengingat 100 tahun terakhir. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di lokasi ekskresi binatang itu. Baginya ini memalukan. Khususnya, bau busuk itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Meski bau busuknya sudah hilang, dia merasa masih bisa mencium baunya. Keserakahan bersumpah bahwa begitu dia melarikan diri, dia tidak akan pernah mengambil setengah langkah ke wilayah utara sistem bintang seluruh langit. Di masa depan, ketika dia pergi berburu harta karun lagi, dia harus berhati-hati, dan lebih berhati-hati.
Melihat retakan itu semakin dekat, kegembiraan keserakahan telah mencapai puncaknya. Orang tua keserakahan akhirnya akan bebas. Pada saat ini, kebingungan di mata ular Mongazer tiba-tiba menghilang dan bahasa para dewa kuno bergema sekali lagi. Seluruh tubuh Wang Lin terasa dingin. Di saat hidup dan mati ini, dia tidak bisa ragu lagi. Dia mengirimkan perintah yang menyebabkan penjaga langit melambat dan melemparkan separuh tulang yang dibawanya ke arah ular Mongazer. Aku akan mengembalikan setengahnya padamu. Setengah dari tulangnya seperti gunung besar, sehingga menimbulkan suara siulan yang keras saat jatuh ke atmosfer. Hal ini menyebabkan mulut besar itu berhenti lagi. Runtuhnya ruang di sekitarnya berhenti sekali lagi. Ular Mongazer menatap gunung yang runtuh dengan cepat, dan matanya menunjukkan kebingungan sekali lagi. Benda ini sangat familiar, tapi dia tidak bisa mengingat apa itu. Namun, tanpa sadar ia membuka mulutnya dan menelan pegunungan. Kegembiraan keserakahan begitu kuat sehingga sepertinya dia telah melahap buah Celestial Ascension yang tak terhitung jumlahnya. Dia bergerak sangat cepat saat dia semakin dekat ke celah itu. Dia bahkan ingin mengaum dengan keras. Penderitaan selama hampir 100 tahun akhirnya akan segera berakhir. Dia tidak bisa berteleportasi ke dalam Mongazer Serpent, dia sudah mengetahui hal ini. Saat dia mencoba berteleportasi, dia akan dihalangi oleh kekuatan aneh, yang akan menyebabkan kecepatannya menjadi lebih lambat. Namun, tepat pada saat keserakahan sudah sangat dekat dengan retakan tersebut, bayangan raksasa tiba-tiba menutupi celah tersebut. Keserakahan terkejut dan dia menggosok matanya. Dia bahkan curiga dia sedang berhalusinasi. Apa bayangan raksasa ini? Setelah sekian lama terbungkus dalam bau busuk di dalam ular Mongazer, bahkan pikiran keserakahan pun sedikit tumpul. Ini, sebuah gunung. Mata keserakahan menunjukkan keputusasaan dan kegembiraannya langsung hilang. Siapapun yang tiba-tiba merasakan perasaan kontradiktif yang kuat ini akan merasa seperti akan pingsan. Namun, keserakahan adalah seorang kultivator yang kuat. Dia meraung saat dia maju ke depan dan memasuki tungkunya. Kemudian tungku itu pecah ke samping. Gunung itu berhembus dan tepian gunung bergesekan dengan tungku, menyebabkan serangkaian percikan api. Getaran tersebut menyebabkan keserakahan yang berada di dalam terus-menerus batuk darah. Brengsek. Setelah nyaris menghindari gunung, keserakahan muncul dari tungku dengan pucat pasi. Dia tidak memiliki kendali penuh atas tungku tersebut, jadi jika dia berada di dalamnya terlalu lama, dia akan dimurnikan oleh aura menakutkan di dalamnya. Setelah menelan separuh gunung, kebingungan pada ular Mongazer menjadi semakin kuat. Perasaan ini sangat akrab, hampir diingat. Meminjam momen keraguan-raguan dari ular Mongazer, Wang Lin memerintahkan penjaga surgawi untuk membantu membawa tulang itu. Keduanya dengan cepat melarikan diri menuju bintang-bintang. Kebingungan pada ular Mongazer berangsur-angsur menghilang dan kekuatan buah kenaikan surgawi akan segera menghilang. Sekarang ia teringat bahwa gunung ini bukanlah benda biasa, ia terbentuk dari tulangnya sendiri. Saat efek buah Celestial Ascension menghilang, ular Mongazer mampu mendeteksi lokasi rasa sakitnya. Itu dari tempat tulangnya seharusnya berada. Badai tiba-tiba muncul. Setelah efek buah Celestial Ascension menghilang, rasa sakit yang disembunyikan oleh buah tersebut terungkap dengan sendirinya. Hal ini menyebabkan kemarahan ular Mongazer meledak sepenuhnya. Episode 716 Kemarahan Mongazer, Jari Dewa Kuno. Dalam ingatan Dewa Kuno Tusi ada satu baris yang dia gunakan untuk menggambarkan ular Mongazer. Jika surga memiliki roh, maka Dewa Kuno memiliki Mongazer. Roh dapat dianggap sebagai jiwa. Singkatnya, paruh pertama kalimat tersebut menyatakan bahwa surga itu hidup. Ia memiliki keberadaannya sendiri atau perasaan roh yang tidak dapat dideteksi oleh makhluk normal. Babak kedua mengacu pada ular Mongazer. Bahkan Dewa Kuno Tusi tidak tahu bagaimana rupa ular Mongazer. Sepertinya sudah ada sejak lama. Itu seperti surga dan rohnya, keduanya adalah hal yang sulit dipahami yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Kemarahan Mongazer, Jari Dewa Kuno. Ini adalah deskripsi kedua tentang ular Mongazer dalam ingatan Dewa Kuno Tusi, dan itulah yang paling berkesan bagi Wang Lin. Membaca yang tersirat, itu berarti bahwa ketika ular Mongazer marah dan mencapai bentuk ketiganya, ia memiliki kekuatan Jari Dewa Kuno. Kekuatannya bervariasi, tetapi Jari Dewa Kuno bintang 9 sudah cukup untuk meruntuhkan planet kultivasi. Jika itu adalah Dewa Kuno bintang 1, ia akan ditertawakan oleh seorang murid. Namun, ular Mongazer raksasa di hadapan Wang Lin bukanlah lelucon.
Seluruh tubuh Wang Lin memancarkan cahaya dingin ketika kecepatannya dan penjaga langit mencapai batas saat mereka membawa tulang dan mata Wang Lin bergerak-gerak. Dia tidak berbalik dan segera melarikan diri. Ular Mongazer tidak akan mati jika kehilangan tulangnya, ia hanya perlu waktu untuk menumbuhkan tulang lainnya. Namun, tulang ini tumbuh setelah bertahun-tahun, jadi tidak heran ular Mongazer sangat marah. Tubuh besar ular Mongazer perlahan meregang dari bentuk bulat sebelumnya. Hal ini menyebabkan bumi semakin bergetar, dan tanah kembali runtuh. Kali ini keruntuhannya bahkan lebih menyeluruh. Tentakel besar yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memanjang dan bergoyang, dan aura yang tak terbayangkan secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Tubuh keserakahan keluar dari tungku besar. Namun, ini adalah saat yang sangat buruk untuk mengungkapkannya, karena pada saat itulah ular Mongazer sedang melepaskan amarahnya. Ketika keserakahan melihat celah yang tidak jauh dari sana, matanya menjadi merah. Dia meraung dan berakselerasi seperti orang gila. Dia ingin segera keluar. Namun, pada saat ini, retakan itu perlahan menutup. Mata keserakahan meneteskan air mata darah dan dia menjerit menyedihkan. Tidak. Ular Mongazer menutup mulutnya, dan tubuh besarnya dipenuhi kekuatan. Namun, tindakannya masih lambat dan masih belum memiliki kendali penuh atas dirinya. Namun, saat sisa kabut buah Celestial Ascension dibersihkan dari sistemnya, secara bertahap ia mendapatkan kembali kendali. Wang Lin membawa tulang Mongazer Serpent dengan penjaga langit di belakangnya. Saat mereka memasuki ruang angkasa, dia menamparkan tasnya dan kompas bintang muncul. Dia berubah menjadi sinar cahaya perak dan terbang ke kejauhan tanpa berbalik. Tatapan dingin Mongazer Serpent menatap Wang Lin yang jauh. Tentakel besar di tubuhnya bergerak sedikit dan badai dahsyat tiba-tiba muncul. Badai ini begitu dahsyat hingga menimbulkan serangkaian ledakan sonik. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah, lalu Mongazer Serpent bergerak. Seseorang hampir tidak dapat mengatakan bahwa ia telah bergerak, tetapi jaraknya dari Wang Lin ditutup dalam sekejap. Pada saat yang sama, ular Mongazer membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa para dewa kuno. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa ketika dia melihat ratusan ular Mongazer yang lebih kecil keluar dari mulutnya. Keserakahan juga ada di dalam mulutnya. Saat dia melihat bintang-bintang, kegembiraannya kembali berkobar. Perasaan ini terlalu menyenangkan, karena sudah terlalu lama dia tidak melihat bintang-bintang. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara. Tapi dia tahu bahwa dia belum benar-benar melarikan diri. Dia langsung melihat kompas bintang jauh dan mengenali Wang Lin. Keserakahan tiba-tiba tercerahkan dan matanya menunjukkan kebencian. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan. Ada terlalu banyak binatang buas sepanjang 1000 kaki di sekitarnya, dan dia takut gerakannya akan menarik mereka kepadanya. Wang Lin menghirup udara dingin. Tanpa ragu-ragu, dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan anggur surgawi. Dia mengatupkan giginya dan meminumnya seteguk, hanya menyisakan 2 tetes. Dalam sekejap, energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya meledak di tubuhnya. Energi surgawi ini padat dan kaya. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh makhluk surgawi sejati. Menahan rasa sakit yang luar biasa dan rasa pingsan, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Dia tanpa ampun menunjuk ke arah ular Mongazer itu dan berteriak, "Berhenti!" Energi spiritual surgawi yang hendak meledak dari tubuhnya tiba-tiba keluar dari jarinya. Itu berubah menjadi kekuatan tak terbatas yang mengelilingi langit dan bumi. Satu kata sepertinya menghentikan pergerakan langit dan bumi. Biasanya, Wang Lin tidak akan mampu melakukan ini. Dia mengandalkan anggur surgawi. Tanpa anggur surgawi, mustahil baginya untuk menggunakan mantra berhenti hingga tingkat ini. Meminjam momen ini, Wang Lin keluar tanpa ragu-ragu. Dia bergerak sangat cepat dan menggunakan mantra pelarian yang dia pelajari dari lelaki tua dari negeri roh iblis. Wang Lin telah menghentikan ular Mongazer kecil, namun mantra berhenti tidak berpengaruh pada ular Mongazer besar yang membentuk planet Yunxia. Ia bergegas keluar dan dampak dahsyat yang ditimbulkannya memungkinkan ular Mongazer yang lebih kecil mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, nasib Grid sungguh buruk. Dia juga dihentikan dan pulih sedikit lebih lambat. Saat ular Mongazer menyerang, dia jatuh ke dalam mulutnya sekali lagi. Keserakahan merasakan penglihatannya menjadi hitam, dan pada saat berikutnya, dia mendapati dirinya benar-benar kembali ke dalam celah itu sekali lagi. Merasa putus asa, mata keserakahan menunjukkan kegilaan. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah ke tungku besar. Tungku itu mengeluarkan aura kuno dan riak menyebar. Mata Grid berkilat dan dia segera berganti posisi dengan Mongazer Serpent kecil tercepat.
Ekspresinya sangat pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Dia kemudian menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, "Wang Lin, jangan berani-berani pergi." Wang Lin sudah lama memperhatikan keserakahan. Dia bahkan tidak menoleh saat dia menunjuk ke belakang dirinya dan energi spiritual surgawi yang seperti badai di tubuhnya melonjak. Berhenti. Keserakahan akan menggunakan kemampuan Tungku sekali lagi untuk mengalihkan dirinya dan Wang Lin. Namun, mantra penghentian turun dan tubuhnya membeku. Tatapan ular Mongazer tiba-tiba tertuju pada keserakahan, dan matanya bersinar terang. Ia merasakan aura yang membuatnya terasa sangat nyaman datang dari Tungku besar. Saat itu, ketika ular Mongazer belum terbangun, alasan mengapa ia tidak membunuh keserakahan adalah karena Tungku ini. Namun, saat itu ia belum bangun, jadi secara tidak sadar mengirimkan keserakahan dan Tungku menuju tempat ekskresinya. Meskipun itu adalah tempat ekskresi ular Mongazer, itu juga tempat di mana ular Mongazer menyerap sesuatu. Secara tidak sadar ia ingin menyerap Tungku, dan ini menyebabkan penderitaan Grid selama 100 tahun. Pada saat tubuh keserakahan membeku, ular Mongazer dengan cepat menyerang. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia menggunakan perubahan ini untuk memperlebar jarak sekali lagi. Keserakahan hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam. Ketika dia sadar kembali, dia telah tertelan sekali lagi dan berada di tepi celah. Naik turunnya yang terus-menerus ini membuat wajah keserakahan menjadi sangat pahit, dan itu membuat kebenciannya terhadap Wang Lin semakin kuat. Itu semua karena kamu. Keserakahan tanpa ampun mengatupkan giginya, lalu tangannya membentuk segel dan dia menekan Tungku. Cahaya putih susu keluar dari kepalanya dan tercetak di Tungku. Keserakahan meraung, bahkan jika aku harus mengorbankan kekuatan hidupku, aku akan tetap melarikan diri dari tempat ini. Tungku tersebut menyerap kekuatan hidup keserakahan dan segera tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, ia mulai tumbuh. Aura kuno terus menyebar saat Tungku semakin besar. Ular Mongazer mengaum. Saat suara gemuruh bergema, Wang Lin batuk seteguk darah lagi. Dia sudah terluka parah. Adapun penjaga surgawi, itu juga bergetar hebat, dan cahaya keemasan di sekitarnya runtuh. Bahkan cahaya di matanya menjadi suram, tapi dibandingkan dengan Wang Lin, lukanya agak ringan. Saat Tungku membesar, Wang Lin dengan tegas bergegas keluar. Mulut ular Mongazer disangga terbuka oleh Tungku yang mengembang. Orang tua ini tidak menginginkan Tungku ini. Hati keserakahan terasa sakit saat dia berbalik dan hendak lari. Namun, pada saat ini, ular Mongazer memuntahkan Tungku raksasa dan matanya menampakkan cahaya misterius. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya segera memanjang dan melilit Tungku besar itu. Tentakel lainnya dengan cepat bergegas menuju target terdekat, keserakahan. Ekspresi keserakahan suram. Dia menamparkan tasnya dan sebuah layar tiba-tiba muncul. Tangannya membentuk segel dan kekuatan gunung dan sungai segera muncul di antara bintang-bintang. Saat Wang Lin melarikan diri, indera ilahi bahkan memiliki halusinasi bahwa dia tidak lagi berada di antara bintang-bintang melainkan di hadapan gunung dan sungai yang megah. Lukisan gunung dan sungai. Kompas bintang Wang Lin melambat dan matanya menunjukkan keserakahan saat dia melihat ke layar. Wang Lin ingat keserakahan mengatakan bahwa dia tidak menemukan lukisan gunung dan sungai tetapi menemukan layar dengan proyeksinya. Mata ular Mongazer masih dingin, dan tanda aneh muncul di matanya. Wang Lin mengenali rune ini, itu adalah bahasa para dewa kuno. Saat rune itu melintas, jari sepanjang 1000 kaki muncul di hadapan ular Mongazer. Ini hanya satu jari, dan kulitnya sangat kasar. Namun, ia memiliki aura samar yang memabukkan. Meskipun jari ini hanya ilusi, di mata Wang Lin, itu sungguh nyata. Kemarahan Mongazer, jari dewa kuno. Nafas Wang Lin terasa kasar dan dahinya dipenuhi keringat. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia akhirnya tahu arti kata-kata tersebut. Episode 717 melarikan diri hidup-hidup. 1. Semua rambut keserakahan berdiri. Dia tidak merasa sedekat ini dengan kematian bahkan ketika dia ditangkap oleh pasangan surgawi Wang Wei dan Hu Juan. Jari ilusi itu sepertinya terbentuk dari dao surgawi. Rasanya seperti menyatu dengan surga. Ini bukan sekedar dao yang bisa dipahami oleh seorang kultivator. Faktanya, itu jauh lebih kuat daripada dao yang bisa dipahami seseorang. Meskipun puncak kultivasi keserakahan hanyalah ilusori yin, koneksinya sangat luar biasa. Dia punya banyak kenalan di langkah kedua, jadi dia tahu banyak rahasia tentang langkah kedua. Dia bisa melihat sekilas dao menakutkan yang terkandung di dalam jari ini. Satu jari menunjuk ke depan. Rasanya seperti angin sepoi-sepoi tanpa fluktuasi sama sekali. Seolah-olah manusia sedang menunjuk dengan lembut dengan jarinya.
Namun, hal ini menyebabkan pupil Wang Lin mengecil. Dia merasa jiwa aslinya hendak keluar dari tubuhnya untuk menemui jari itu. Keserakahan adalah yang paling dekat dengannya, jadi perasaan ini 100 kali lebih kuat baginya. Dia mundur ke layar gunung dan sungai tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, gunung dan sungai mengambil alih wilayah itu seolah-olah ruang telah hilang. Namun, meski begitu, jari tersebut tetap menembus gunung dan sungai saat ditekan. Suara retakan datang dari layar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Keserakahan mengeluarkan seteguk besar darah saat dia dengan cepat mundur, dia terus batuk darah. Lukanya terlalu parah. Jari dari Dewa Kuno tidak berhenti dan menekan keserakahan. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap layar gunung dan sungai yang telah retak namun masih mengandung kekuatannya. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Ketika dia melihat jari mengarah ke keserakahan, Wang Lin mengatupkan giginya. Dia meninggalkan tulang itu bersama penjaga langit dan menyerang seolah-olah dia sedang berteleportasi. Kecepatannya sangat cepat, jadi dia tiba di samping layar dalam sekejap mata. Saat ini keserakahan tidak peduli dengan Wang Lin yang mencuri hartanya. Dia bergerak dengan kecepatan penuh untuk melarikan diri. Jari Dewa Kuno itu tiba-tiba berhenti dan perlahan berputar seolah mengunci Wang Lin. Kulit kepala Wang Lin kesemutan. Tanpa ragu-ragu, dia mengumpulkan semua energi spiritual celestialnya di jari kanannya dan berteriak, "Berhenti!" Sasarannya bukanlah jari Dewa Kuno, melainkan keserakahan. Mata Grid memerah dan tubuhnya tiba-tiba berhenti sejenak. Dia mengutuk keras di dalam hatinya. Meskipun dia hanya berhenti sejenak, hal itu menarik perhatian jari Dewa Kuno. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Lin mengambil layar itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Lalu dia mundur tanpa ragu-ragu. Jantungnya berdebar kencang. Bahaya di hadapannya belum berlalu. Dia bergerak sangat cepat menuju penjaga langit. Penjaga surga tidak pernah berhenti melarikan diri. Namun, di hadapan ular mongazer raksasa dan jari Dewa Kuno, kecepatannya jelas tidak cukup. Wajah keserakahan sangat pucat. Saat jari Dewa Kuno mendekat, keserakahan segera menamparkan tas pegangannya dan sebuah mahkota bersinar muncul. Itu seperti mahkota seorang kaisar fana dengan 5 permata tertanam di dalamnya. Kekuatan logam, kayu, air, api, dan tanah tiba-tiba mengalir dari mahkota. Dia memasang mahkota di kepalanya tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan dari mahkotanya menyilaukan, tapi menyelimuti keserakahan seperti air. Lalu bayangan besar tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Bayangan ini tidak memiliki penampakan yang jelas tetapi mengenakan jubah naga. Rasa keagungan tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Keserakahan berteriak, untuk mengaktifkan mahkota Kaisar Surgawi, orang tua ini membunuh 9.999 Kaisar Fana dan menyatukan jiwa mereka di dalam mahkota untuk memenuhi persyaratan untuk mengaktifkannya. Aku ingin melihat apakah dia bisa menahan seranganmu, binatang keji. Ilusi jari Dewa Kuno mendarat di keserakahan. Ledakan yang mengejutkan langit menggema di area tersebut. Jari Dewa Kuno tidak berubah. Setelah menekan keserakahan, ia segera mundur. Adapun keserakahan, wajahnya bahkan lebih pucat, dan cahaya keemasan di sekelilingnya runtuh. Jiwa 9.999 kaisar tiba-tiba lenyap dan mahkota jatuh dari kepalanya. Hal yang aneh adalah mahkota itu baik-baik saja setelah menerima pukulan dari jari Dewa Kuno. Sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuh keserakahan seperti orang gila. Tubuhnya gemetar, lalu memancarkan cahaya berwarna pelangi sebelum terbang menjauh seperti meteor. Apakah dia hidup atau mati tidak diketahui saat dia menghilang di antara bintang-bintang. Mata Wang Lin dipenuhi teror. Ketika jari Dewa Kuno menekan keserakahan, dia tidak berhenti berlari sama sekali dan terus melarikan diri. Namun, pada saat ini, jari Dewa Kuno ilusi tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin. Aura familiar dari Dewa Kuno tiba-tiba mengelilingi area tersebut. Satu jari ditekan. Sasaran jari ini bukanlah penjaga langit melainkan Wang Lin. Wang Lin hampir kehilangan akalnya. Jari ini terlalu cepat, dan dengan cepat mendekat. Di tengah krisis ini, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia meletakkan tangannya pada penjaga surgawi. Dia mengekstraksi energi pembantaian dari penjaga langit. Dalam sekejap, hampir 1 juta helai energi pembantaian muncul. Mereka berubah menjadi segel kehidupan untuk memblokir jari Dewa Kuno. Semua segel kehidupan runtuh seolah-olah itu adalah lembaran kertas yang rapuh. Tidak peduli berapa banyak energi penyembelihan yang digunakan, semuanya tidak berdaya di hadapan jari Dewa Kuno. Ekspresi Wang Lin pucat, tapi tidak ada kepanikan di matanya.
Dia menamparkan tas pegangannya saat dia mundur dengan penjaga surgawi dan penjaga surgawi kedua muncul di hadapannya sebagai perisai. Jari dewa kuno menekan penjaga langit kedua. Penjaga langit kedua gemetar dan mulai hancur dengan cepat. Setelah penjaga langit kedua hancur, jari dewa kuno berhenti 7 inci dari tubuh Wang Lin. Perasaan tubuhnya hancur melanda Wang Lin seperti orang gila. Perasaan melewati krisis hidup dan mati membuatnya sulit bernapas. Wang Lin meraung marah dan mengangkat kepalanya. Satu sinar energi pedang Ling Tianhou tiba-tiba keluar dan bertabrakan dengan jari. Energi pedang Ling Tianhou mengandung sejumlah kekuatan tertentu, sehingga memperlambat jarinya sedikit. Namun, jari itu menekan sekali lagi tanpa ragu-ragu, dan kali ini mendarat di dada Wang Lin. Rasa sakit yang hebat datang dari dada Wang Lin dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Wang Lin roboh. Pertama dagingnya, lalu tulangnya berubah menjadi debu dan lenyap tanpa bekas. Jari dewa kuno menghancurkan tubuh Wang Lin, tapi tidak berhenti di situ. Berikutnya menekan jiwa asal Wang Lin. Ular Mongazer ini bertekad untuk memusnahkannya. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba merasakan perasaan yang membuat jiwa asalnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya setelah dia melahap naga guntur kuno itu. Seolah-olah ada penghalang tipis yang menghalanginya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menembus penghalang itu. Seolah-olah jiwa asalnya telah kehilangan kemampuannya. Jiwa asalnya terkurung di dalam tubuhnya, yang membuatnya tidak mungkin menggunakan mantra tertentu. Namun, pada saat ini, ketika jari dewa kuno mendekat dan menghancurkan tubuhnya, itu juga menghancurkan penghalang itu. Jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya yang kuat dan berubah menjadi naga guntur kuno yang meraung ke arah jari dewa kuno. Saat ia meraung, bola guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang jari dewa kuno itu. Meminjam saat jari dewa kuno melambat, Wang Lin meraih tas pegangan yang jatuh setelah tubuhnya roboh. Ketika jiwa asalnya berubah menjadi naga petir, dia menjadi beberapa kali lebih cepat dari tubuhnya. Dia mengambil penjaga surgawi dan setengah tulangnya sebelum segera melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia merasakan kepahitan. Namun, pada saat ini, dia melihat mahkota yang ditinggalkan oleh keserakahan mengambang di sana. Jantungnya berdetak kencang saat dia memasukkan mahkota itu ke dalam tasnya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Jari dewa kuno itu perlahan menghilang. Ular Mongazer raksasa memandang ke arah Wang Lin di kejauhan dan merenung. Ia kemudian melihat ketungku yang dipegang tentakelnya. Setelah sedikit ragu, ia mengejar Wang Lin. Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia melihat ular Mongazer mengejarnya. Wang Lin harus mengakui bahwa dia ceroboh kali ini. Dia tidak menyangka keserakahan akan muncul di sini dan menggairahkannya hingga titik kebangkitan. Kalau tidak, menurut perhitungan awal Wang Lin, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia telah kehilangan terlalu banyak dalam perjalanan ini. Formasi pedang bintang 7 dihancurkan, bendera pembatas runtuh, salah satu sinar energi pedang Ling Tianhou digunakan, dan bahkan tubuhnya dihancurkan, hanya menyisakan jiwa aslinya. Namun hasil panennya juga bagus. Jiwa asalnya akhirnya bebas, separuh tulang ular Mongazer, gunung surgawi, layar gunung dan sungai, dan akhirnya mahkota itu. Dia tidak tahu apakah dia menang atau kalah, dia hanya bisa menghela nafas sebelum bergerak lebih cepat. Ular Mongazer perlahan mendekat. Setiap kali bergerak, ia akan melintasi jarak yang sangat jauh. Jika Wang Lin masih berada di dalam tubuhnya, dia pasti sudah ditangkap. Namun, dia tidak lagi memiliki tubuhnya, dan terbang hanya dengan asal-usulnya beberapa kali lebih cepat dibandingkan dengan tubuhnya. Saat dia bergegas pergi, jiwa asal Wang Lin memasuki kompas bintang dan melarikan diri seperti orang gila dengan setengah tulang ular Mongazer. Wang Lin tidak yakin dia bisa lolos dari jari dewa kuno melalui keberuntungan sekali lagi. Jika ular Mongazer berhasil menyusul, dia pasti akan mati. Setelah jiwa asalnya memasuki kompas bintang, kecepatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan mencapai keseimbangan dengan ular Mongazer. Meskipun dia tidak melarikan diri, dia berhasil menjaga jarak tertentu dari ular Mongazer. Namun, penerbangan semacam ini intensif pada jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya sudah terluka parah, dan sekarang lukanya semakin parah dan jiwa asalnya semakin redup. Wang Lin bergegas melintasi wilayah utara dan tiba di wilayah selatan sistem bintang seluruh langit. Bergerak dengan kecepatan penuh untuk jangka waktu yang lama secara bertahap membuat jiwa asal Wang Lin semakin lemah, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun, ular Mongazer juga melambat sebelum benar-benar berhenti di perbatasan wilayah selatan.
Ia mengeluarkan beberapa suara pelan tetapi tidak berani menyeberang. Episode 717 Dua Penjara Guntur. Wang Lin kaget tapi kemudian langsung gembira. Dia mempercepat, dan setelah sekian lama, dia menyadari bahwa ular Mongazer tidak lagi mengejarnya. Jarak antara mereka semakin besar. Wang Lin menghela nafas lega dan matanya menunjukkan jejak ketakutan yang masih ada. Ular Mongazer ini terlalu kuat. Kalau bukan karena lambatnya, aku pasti sudah mati. Dibandingkan dengan yang ada dalam ingatan Tusi, selain penampilan mereka, tidak ada yang serupa di antara keduanya. Bagaimana Mongazer Serpent itu bisa sekuat itu? Wang Lin berbalik ke wilayah utara dan mulai merenung. Dengan betapa kuatnya ular Mongazer, mengapa ia takut datang ke sini? Mungkinkah ada sesuatu di sini yang ia takuti? Dia tidak bisa mengerti dan menghela nafas. Setelah memeriksa keadaan jiwa asalnya, dia tersenyum pahit. Meskipun jiwa asal yang menerobos penghalang itu adalah hal yang baik, saya kehilangan tubuh saya, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk membentuk yang baru. Jika saya memiliki tubuh, akan ada terlalu banyak batasan, dan jika tidak ada tubuh yang baik, itu juga tidak baik. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berhenti ragu-ragu dan terbang ke depan. Pertama, saya harus mencari tempat untuk berkultivasi secara tertutup untuk memurnikan tulang ini dan melihat apakah tulang itu dapat melengkapi mutiara penentang surga. Lalu saya harus bekerja membentuk badan baru. Mata Wang Lin bersinar saat dia menuju ke ruang tak berujung di depannya. Ular Mongazer melihat ke kejauhan, dan matanya yang besar menunjukkan tanda-tanda keraguan. Setelah sekian lama, tubuh besarnya mulai mundur. Tampaknya ia ingat bahwa seseorang telah memperingatkannya untuk tidak pergi ke sana. Namun, ingatan ini sudah lama berlalu dan benar-benar kabur. Namun, perasaan krisis itu begitu kuat sehingga mempengaruhi proses berpikirnya lebih jauh lagi. Perlahan-lahan ia mundur dan tentakelnya berayun maju mundur saat ia mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Sepanjang jalan, banyak kultivator memperhatikan ular Mongazer. Namun, mereka hanya melihat satu kali sebelum semua rambut di tubuh mereka berdiri dan mereka sangat terkejut. Mereka berbalik dan lari, benci karena mereka tidak bisa melarikan diri lebih cepat. Ular Mongazer berhenti di suatu tempat di antara 5 planet utama di wilayah utara dan tubuhnya mulai perlahan meringkuk menjadi sebuah bola. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya perlahan mundur sampai semuanya kembali ke tubuhnya. Semburan kabut keluar dari tubuh Mongazer Serpent dan mengelilingi area tersebut. Ular Mongazer kembali ke bentuk keduanya dan mulai tidur nyenyak. Namun, posisi yang dipilihnya kali ini membuat hati semua kultivator di wilayah utara bergetar. Ini terlalu dekat dengan 5 planet utama. Di wilayah utara, terdapat planet yang relatif primitif. Energi spiritual di planet ini tidak kuat, tetapi masih ada manusia yang hidup di dalamnya. Pada hari ini, sesuatu jatuh dari langit. Benda ini diselimuti cahaya berwarna pelangi, dan mendarat di dataran di bagian utara planet ini dengan ledakan yang keras. Semua tulang di tubuh Grid patah, dan bagian dalam tubuhnya hancur. Jiwa asalnya rusak parah, tapi dia belum mati. Bukan saja dia tidak mati, tapi matanya dipenuhi ekstasi. Ketika dia datang ke sistem bintang All Heaven, tubuhnya dipenuhi dengan merek. Masing-masing merek tersebut mengandung kekuatan yang tak terbayangkan dan dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, ketika jari dewa kuno itu mendekat, sesuatu yang misterius terjadi dan menyebabkan semua merek itu runtuh secara bersamaan. Hanya branding All Seer yang masih tersisa. Selama saya punya cukup waktu, saya yakin saya bisa pulih suatu hari nanti. Keserakahan menarik napas dalam-dalam, perlahan tenggelam ke dalam tanah, dan menghilang dari dataran. Mulai hari ini di planet biasa ini, semua penghuninya akan mencium sedikit bau busuk, namun sekeras apapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Sepertinya bau busuk ini berasal dari bumi. Wang Lin saat ini sedang terbang melalui wilayah selatan. Dia tidak pergi ke planet-planet dengan para kultivator, dia mengarahkan pandangannya pada planet-planet yang ditinggalkan. Jiwa asalnya memiliki perasaan samar bahwa ada tempat di wilayah selatan yang membuatnya merasa sangat nyaman. Dia tanpa sadar terbang ke arah itu, dan saat dia semakin dekat, sepertinya luka jiwa aslinya pun membaik. Dia perlahan mendekat. Ketika Wang Lin melihat tempat yang membuatnya merasa nyaman, matanya menampakkan cahaya misterius. Di depannya ada bidang asteroid. Asteroid yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran tampaknya disatukan oleh suatu kekuatan misterius. Mereka mengorbit suatu area dan tampak membentuk penghalang alami. Wang Lin bisa merasakan bahwa lokasi yang membuatnya merasa sangat nyaman berada di kedalaman bidang asteroid ini.
Dia merenung sebentar dan memutuskan untuk tidak pergi sendiri. Dia keluar dari kompas bintang dan memegang tulang ular Mongazer saat dia mengendalikan penjaga langit untuk perlahan memasuki bagian dalam bidang asteroid. Bidang asteroid ini sangat luas. Penjaga langit sudah lama terbang, tapi masih belum memasuki bagian dalam. Namun, ia melihat pemandangan misterius. Ada sebuah planet yang ditinggalkan. Planet ini tidak terlalu besar. Ukurannya hanya setengah dari planet Ranyun. Namun, ada semburan guntur yang datang dari planet tersebut. Seolah-olah planet ini ditutupi oleh jaring guntur surgawi. Guntur ini tidak ada habisnya dan terus turun ke planet ini. Planet ini tidak bernama dan berada di lokasi yang sangat terpencil di wilayah selatan. Ia juga terhalang oleh lapisan asteroid yang padat, sehingga sulit dideteksi dari luar. Wang Lin telah meninggalkan sedikit indera ilahi pada penjaga surgawi, jadi dia secara alami melihat planet ini. Perasaan nyaman semakin dekat. Namun, dia tahu bahwa sumber perasaan nyaman ini bukanlah planet kecil ini, melainkan di kedalaman planet ini. Namun ada kekuatan misterius yang menghalangi indera keilahiannya dan mencegahnya memeriksa planet ini. Meskipun demikian, planet kecil ini masih memberikan perasaan nyaman pada Wang Lin. Tempat ini adalah tempat yang bagus untuk membuat gua. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil tulang ular Mongazer dan menuju ke arah penjaga langit. Segera, planet kecil itu muncul di hadapannya. Saya menemukan tempat ini karena perasaan jiwa asal saya. Saat aku di sini, luka pada jiwa asalku sembuh dengan sangat cepat. Wang Lin merenung saat penjaga langit membuka jalan menuju planet kecil itu. Mari kita tinggal di sini sekarang. Setelah aku pulih dan membentuk kembali tubuhku, aku akan memeriksa kedalaman tempat ini. Wang Lin mengerti bahwa setelah melahap naga guntur kuno, jiwa asalnya telah bermutasi dan semua mantra guntur tidak berpengaruh padanya. Selama guntur itu tidak memiliki tingkat yang lebih tinggi dari naga guntur kuno, itu tidak akan membahayakannya. Sebelumnya, ketika tubuhnya dihancurkan oleh jari dewa kuno, hal itu menghancurkan penghalang yang menjebak jiwa asalnya di dalam tubuhnya. Namun, jiwa aslinya terluka, dan setelah itu, dia terlalu sibuk melarikan diri, menyebabkan lukanya semakin parah. Dalam keadaan seperti ini, bahkan Wang Lin pun tidak tahu mengapa jiwa asalnya mencari tempat ini. Namun, saat ini, dia mengerti. Jika naga petir kuno terluka, ia akan menemukan lingkungan seperti ini di mana ia dapat pulih dengan cepat. Di sini akan terasa sangat nyaman dan bahkan merasakan rasa aman. Setelah tubuhnya runtuh, jiwa asalnya bebas. Saat ini jiwa asalnya seperti naga petir kuno, itulah sebabnya dia tertarik ke tempat ini. Setelah memahami karma, hati Wang Lin menjadi tenang. Saat melihat planet kecil yang dipenuhi guntur, mau tak mau dia merasakan keakraban, seolah-olah ini adalah kampung halamannya. Saat dia terus bergerak maju, suara guntur bergemuruh di dalam hatinya. Guntur yang lebat terkadang menyerang Wang Lin, dan ini membuatnya merasa sangat nyaman. Perasaan ini datang dari jiwa asalnya, seolah ada tangan yang memijat lembut jiwanya. Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin memancarkan cahaya biru dan semburan guntur memasuki tubuhnya. Saat dia bergerak, sebagian dari jiwa asalnya meluas ke tulang ular Mongazer dan membuatnya mengeluarkan serangkaian suara berderak. Namun, penjaga langit segera berhenti. Matanya menunjukkan tanda keraguan yang jarang terjadi seolah-olah ia sangat takut terhadap guntur. Wang Lin berbalik dan mulai merenung. Penjaga surga tidak perlu takut pada guntur. Bagaimanapun juga, dia telah menggunakan energi asalnya untuk memurnikan penjaga langit, jadi penjaga itu mengandung kekuatan guntur. Ia juga telah melawan banyak musuh yang menggunakan guntur tetapi tidak pernah menunjukkan keraguan seperti sekarang. Mungkinkah guntur di sini berbeda? Mata Wang Lin menyipit saat dia dengan hati-hati melihat guntur di sekitarnya. Setelah sekian lama, matanya menampakkan pencerahan. Guntur di sini dibentuk oleh langit dan bukan oleh suatu mantra. Karakteristiknya sangat mirip dengan jiwa asal Wang Lin. Pantas saja penjaga surga takut. Guntur terbagi dalam dua kategori, didapat dan bawaan. Yang didapat adalah semua guntur yang dibentuk oleh mantra. Bawaan tidak dibentuk oleh mantra tetapi dibentuk secara alami oleh surga. Dengan perintah, penjaga langit mundur dan mulai berkultivasi di asteroid besar tidak jauh dari situ. Wang Lin berbalik sambil menyingkirkan kompas bintang dan membawa tulang Mongazer jauh ke dalam planet. Semakin dekat dia, semakin padat gunturnya, hingga mencapai tingkat yang mengerikan. Jika itu orang lain, mereka akan takut pada tempat ini seperti boneka langit. Bagaimanapun, guntur di sini telah mencapai tingkat yang melampaui kemampuan tubuh dan jiwa asal seseorang.
Namun, bagi Wang Lin, terutama jiwa asalnya tanpa tubuh, guntur ini tidak berpengaruh padanya. Semakin dekat dia, semakin dia merasa nyaman. Jika Wang Lin masih memiliki tubuhnya, dia akan dibatasi olehnya. Tubuhnya tidak akan mampu mencapai titik ini, namun karena keadaan saat ini, dia mampu bergerak lebih cepat dan secara bertahap memasuki planet guntur ini. Permukaan planet juga diselimuti guntur. Seluruh planet luar dan dalam dipenuhi dengan guntur yang lebat seolah-olah itu adalah penjara guntur. Episode 718 membentuk daging. Melihat bumi dipenuhi guntur, jiwa asal Wang Lin merasa lebih nyaman. Tidak ada tumbuhan karena tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup dalam kondisi seperti ini. Sangat jarang ada tempat seperti ini. Karena medan asteroid yang mengelilingi tempat ini, mustahil untuk menyadarinya. Jika bukan karena jiwa asal Wang Lin, dia tidak akan pernah menemukan tempatnya. Meskipun tidak ada kehidupan di sini, ada vitalitas kuat yang datang dari planet ini. Jumlah vitalitasnya tidak kalah dengan planet kultivasi yang dipenuhi energi spiritual. Namun, jiwa asal Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia belum sepenuhnya menyerap naga petir kuno. Di jiwa asalnya, ada garis tipis. Itu terdistorsi untuk membentuk garis besar seekor naga. Kedua tangannya membentuk segel dan dia meletakkannya di atas lututnya. Guntur muncul di mata Wang Lin dan kekuatan isap segera menyebabkan guntur di sekelilingnya berkumpul ke arahnya. Semburan suara berderak datang dari segala arah dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Masing-masing percikan itu akan menyebabkan ekspresi kultivator langkah pertama berubah, karena mengandung kekuatan guntur surgawi. Wang Lin perlahan menutup matanya dan membiarkan guntur memasuki jiwa asalnya sesuka hati. Guntur yang lebat berkumpul di sekelilingnya dan terus meningkat. Bola guntur raksasa perlahan berkumpul di sekelilingnya. Wang Lin ada di dalam, dan sambaran petir menimpanya. Guntur berputar melalui jiwa asalnya dan perlahan menghilang. Siklusnya berlanjut, dan Wang Lin benar-benar lupa tentang waktu. Dia fokus sepenuhnya pada guntur. Ada tekanan kuat di sini, dan diserap oleh Wang Lin. Dari luar, selain guntur yang sedikit lebih ganas dari sebelumnya, tidak ada yang aneh dengan hal itu. Penjaga langit sedang duduk dalam posisi lotus di asteroid dekat planet. Meskipun matanya tertutup dan sedang berkultivasi, indera ilahinya menyebar. Jika ada sesuatu yang mengancam Wang Lin, ia akan segera bertindak. Kesetiaan adalah perhatian utama Kaisar Langit King Lin ketika menciptakan penjaga langit. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu. Waktu tidak meninggalkan jejak. Bahkan di planet tempat Wang Lin berada, ia hanya kehilangan sedikit guntur. Selama 10 tahun terakhir ini, penjaga langit tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah itulah hidupnya, menunggu waktu berlalu untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Di dalam planet guntur, bola guntur raksasa muncul di tempat Wang Lin berada. Guntur dari langit turun ke atas bola guntur dan dengan cepat diserap. Bahkan guntur yang turun di kejauhan seakan tertarik dan berbalik ke arah bola. Jiwa asal Wang Lin terus pulih di dalam bola guntur. Ini adalah tempat terbaik baginya untuk pulih, dan guntur yang tak ada habisnya seperti obat terbaik di dunia baginya. Wang Lin terus menyerap guntur dan lukanya perlahan pulih. 10 tahun berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, jiwa asal Wang Lin perlahan membuka matanya. Matanya mengandung kekuatan guntur. Saat matanya terbuka, bola guntur di sekelilingnya meledak. Itu menyebar seperti mantra guntur yang kuat. Namun, saat guntur menyebar, Wang Lin menarik napas. Semua guntur yang meluas membeku seolah waktu telah berhenti. Kemudian semuanya kembali seolah waktu kembali dan dihirup ke dalam mulut Wang Lin. Pada saat ini, guntur menutupi tubuhnya seolah-olah dia mengenakan baju zirah guntur. Rambutnya bergerak tanpa angin dan mengeluarkan aliran guntur. Jika saya tidak ada di sini, akan memakan waktu beberapa kali lebih lama untuk memulihkan jiwa asal saya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Yang terpenting saat ini adalah memulihkan tubuhku. Mereformasi tubuh adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seorang kultivator normal. Ini melibatkan taktik dewa kuno. Wang Lin mulai merenung. Tubuhnya pernah roboh sekali sebelumnya dan baru pulih karena taktik dewa kuno. Hanya tubuh asli yang mengembangkan taktik dewa kuno. Namun, hanya menggunakan sebagian saja untuk mereformasi tubuhku adalah sesuatu yang masih bisa aku lakukan. Mata Wang Lin menunjukkan tekad dan tangannya membentuk segel. Ini adalah segel dari ingatan dewa kuno Tusi. Aura kuno tiba-tiba menyebar dari tangan Wang Lin dan menyelimuti dunia. Kekuatan guntur juga memasuki aura kuno ini. Kedua tangan Wang Lin perlahan menyentuh bumi dan dia mengucapkan beberapa kata rumit.
Lalu matanya memancarkan cahaya misterius. Mengumpulkan. Wang Lin mengucapkan kata terakhir. Guntur yang menutupi bumi sepertinya berubah menjadi air sungguhan. Awalnya lambat, tapi dengan cepat menyebar dan semua guntur bergegas menuju Wang Lin. Guntur dengan cepat masuk melalui kedua tangan Wang Lin. Namun, mereka tidak masuk ke dalam tubuhnya tetapi mengembun di sekitar telapak tangannya. Perasaan mati rasa berangsur-angsur datang dari tangan Wang Lin. Perasaan ini hanya ada ketika seseorang memiliki tubuh. Wang Lin tidak melihat ke bawah tetapi tetap menutup matanya. Dia stabil seperti gunung. Saat guntur dalam jumlah besar berkumpul, seolah-olah Wang Lin ingin menyerap semua guntur di planet ini. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat jumlah guntur di permukaan planet berkurang dan berkumpul menuju Wang Lin. Semburan guntur yang menyilaukan melintas. Tangan Wang Lin sepertinya mengendalikan semua guntur di dunia. Seolah-olah dia hanya perlu membalikkan tangannya untuk membuat semua petir tunduk padanya. Tangannya secara bertahap menyerap guntur yang luar biasa, dan itu mulai mengembun. Kedipan cahaya keemasan akan muncul dan menghilang di tangannya. Percikan ini semakin meningkat seiring berkumpulnya guntur. Tampaknya ada hubungan misterius di antara keduanya, dan perlahan-lahan saling terhubung membentuk struktur tulang tangan. Tulang tangan ini seluruhnya terbentuk dari bintik emas dan mengeluarkan kekuatan guntur yang kuat. Seiring berjalannya waktu perlahan, guntur dari bumi datang seperti gelombang ke Wang Lin. Jumlah bintik emas yang berkumpul di tangan Wang Lin mencapai puncaknya dan akhirnya sepasang tulang tangan tiba-tiba muncul. Jika orang luar melihat Wang Lin sekarang, mereka akan terkesiap. Adegan ini terlalu kuat. Selain sepasang tangan, segala sesuatunya transparan. Hanya sepasang tulang tangan yang benar-benar kokoh. Penyerapan Wang Lin tidak berhenti. Saat semakin banyak guntur yang diserap, titik cahaya bertambah dan mulai meluas ke lengannya. Tulang lengannya berangsur-angsur mengembun. Waktu perlahan berlalu, dan Wang Lin terus-menerus tenggelam dalam menyerap guntur. Ketika semua guntur menghilang, kerangka utuh telah terbentuk. Tubuhnya perlahan terangkat ke udara. Ketika dia berada di udara, semua guntur di udara sepertinya menemukan celah dan turun ke tubuhnya seperti orang gila. Kilatan guntur setebal lengan terus turun dari langit. Garis-garis hijau dan merah yang berpotongan terus muncul di luar kerangka Wang Lin. Mereka terus bermunculan dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, indera ilahi Wang Lin menyebar dan menutupi seluruh planet. Guntur di jiwa asalnya sepertinya telah menjadi pemilik semua guntur di planet ini. Mengisap. Indera ilahi berubah menjadi mantra, dan dengan satu kata, planet ini bergetar. Semua guntur di planet ini telah disedot. Kemudian sejumlah besar guntur muncul dan bergegas menuju Wang Lin. Pemandangan ini menyebabkan badai petir besar yang menyebabkan bumi retak, dan guntur di langit hampir runtuh. Bahkan penjaga langit di luar planet membuka matanya dan memandang dengan mata bersinar. Semua guntur di planet ini berkumpul di Wang Lin saat daging dan darahnya perlahan mengembun. Pada saat ini, guntur memenuhi tubuh Wang Lin, dan tubuhnya terhubung ke seluruh planet. Ada juga vitalitas kuat yang diserap bersamaan dengan guntur. Vitalitas ini merupakan komponen penting bagi tubuh baru Wang Lin. Waktu berlalu dengan cepat, termasuk waktu yang dibutuhkan jiwa asalnya untuk pulih, 60 tahun telah berlalu. Seolah-olah seluruh planet petir ini telah melalui seluruh siklus hidupnya dalam 60 tahun terakhir. Guntur di planet ini tidak lagi padat, sehingga penjaga langit pun dapat memasuki planet tersebut. Semua guntur dan sebagian besar vitalitas terkondensasi menjadi kepompong setinggi 30 kaki. Pada hari ini, kepompong dibuka. Episode 719 Penyerapan Mutiara Penentang Surga dan Harta Karun Keserakahan. Tubuh telanjang membuka celah dari dalam kepompong dan perlahan keluar. Guntur besar keluar dari celah. Guntur ini bukan berasal dari kepompong tetapi dari tubuh. Dia adalah Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke bawah ke tubuhnya sendiri dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia telah menghabiskan 60 tahun menyerap banyak guntur dan vitalitas untuk membentuk tubuh ini. Tubuh ini mengandung kekuatan guntur dan membentuk hubungan erat dengan guntur di jiwa aslinya. Sambil berpikir, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya. Setelah berkeliling sebentar, dia kembali ke tubuhnya. Tawa panjang keluar dari mulut Wang Lin. Suara ini seperti gemuruh guntur. Gemuruh guntur bergema di seluruh dunia. Itu seperti seruan yang menantang surga. Saya mendapatkan kehidupan baru. Saya tidak boleh menyia-nyiakannya. Wang Lin melambaikan tangannya dan tas pegangannya keluar dari jiwa aslinya, lalu satu set jubah putih muncul di sekujur tubuhnya. Dia mendarat di tanah dan duduk dalam posisi lotus.
Pandangannya tertuju pada gunung yang tampak seperti naga yang sedang berjongkok. Mata Wang Lin bersinar dan dia menamparkan tasnya. Bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Jika guntur di sekitar planet ini masih ada, pecahan jiwa ini tidak akan mampu bertahan di tempat ini sama sekali. Sejumlah besar fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk 3 jiwa utama dan berkeliaran di area tersebut. Setelah menyiapkan perlindungan masalah, dia akan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Inilah sebabnya dia harus menunggu sampai tubuhnya terbentuk sebelum mengeluarkan mutiara penentang surga. Tanpa tubuhnya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia langsung mengeluarkan mutiara penentang surga, itu akan terlalu berbahaya dan tidak bijaksana. Mutiara penentang surga memancarkan cahaya keemasan. Di bawah cahaya keemasan ini, tulang Mongazer sedikit bergetar. Logam di dalamnya berubah menjadi benang emas yang perlahan diserap oleh manik yang menantang surga. Proses ini sangat lambat, dan Wang Lin tidak mengetahui alasannya. Dibandingkan dengan saat menyerap unsur air, semakin dekat manik tersebut sampai sempurna, semakin lambat penyerapannya. Indera ilahi Wang Lin terus menyapu area itu, selalu waspada. Dia bahkan mengirimkan jiwa keempat untuk bersembunyi di suatu tempat dekat planet ini. Wang Lin menggunakan jiwa keempat sebagai batu loncatan untuk menyebarkan indera ilahi lebih jauh. Penyerapan mutiara penentang surga sangat lambat. Lagi pula, tulang Mongazer itu terlalu besar. Setelah beberapa hari, Wang Lin memisahkan sebagian dari indera ilahi dan mengeluarkan beberapa harta magis. Semua harta ini milik keserakahan. Ini adalah hasil panen Wang Lin 60 tahun lalu. Harta karun pertama adalah gunung raksasa itu. Meski rusak, energi spiritual surgawi yang berasal darinya sangat kaya. Apa yang lebih baik lagi adalah jejak indera ilahi keserakahan telah hilang. Inilah salah satu alasan mengapa Wang Lin sangat tergoda. Hilangnya perasaan keilahian keserakahan tidak berarti dia mati. Itu terhapus setelah 100 tahun berasimilasi dengan tulang Mongazer. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di gunung dan mengingat kembali ketika keserakahan mengekstraksi jiwa gunung itu. Matanya tenang saat dia sedikit mengusap gunung itu. Wang Lin memiliki kesan mendalam dalam mengekstraksi jiwa benda-benda dengan roh, seperti planet, gunung, dan sungai. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para kultivator langkah kedua, tetapi Wang Lin dapat mengalaminya secara pribadi ketika iblis yang tersebar mengendalikan tubuhnya. Saat tangan kanannya menggosok gunung, tangan Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu aura kuno dengan energi spiritual surgawi yang kaya datang dari batu tersebut. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya, bola kabut ilusi terbentuk di antara tangannya dan gunung. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Gerakan Wang Lin sangat lembut. Tatapannya bagaikan kilat saat dia menatap bola kabut kecil di tangannya. Bola kecil ini mengeluarkan aura yang kuat. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah energi spiritual surgawi terkandung dengan sempurna di dalam bola, seolah-olah ada dewa yang menggunakan mantra ini. Meskipun jiwa gunung ini jauh lebih lemah dibandingkan saat keserakahan menggunakannya, ia masih sangat kuat. Namun, jiwa gunung sangat tidak stabil, dan jika saya ceroboh, tidak hanya tidak akan melukai musuh, tetapi malah dapat merugikan saya. Mata Wang Lin bersinar. Ia mengetahui alasannya karena gunung tersebut belum utuh sehingga menyebabkan jiwa gunung menjadi rusak. Juga tidak ada halangan ketika dia mencoba mengekstraksi jiwa gunung. Seolah-olah Wang Lin bisa mengekstraknya hanya dengan berpikir. Inilah yang sangat mengejutkan Wang Lin. Matanya bersinar ketika tangan kanannya dengan lembut menekan gunung dan jiwa kembali ke gunung. Tangan kanan Wang Lin langsung menekan ke bumi. Sambil berpikir, dia mengangkat tangannya dan seluruh planet tampak bergetar. Namun, ini hanyalah perasaan dari indera ilahinya. Kenyataannya, bumi tidak bergerak 1 inci pun. Saat aura kuno muncul, aura itu segera menghilang. Seolah-olah seseorang melemparkan ember kayu ke dalam sumur dan menarik ember berisi air. Namun, dalam perjalanan ke atas, dasar ember runtuh dan semua air kembali ke sumur. Orang yang menarik ember secara alami akan merasakan suatu kekuatan. Jika orang itu sedikit ceroboh, dia bisa melukai dirinya sendiri. Wang Lin merasa seperti ini ketika dia gagal mengekstraksi jiwa planet ini. Saat aura kuno menghilang, dia merasakan kekuatan yang kuat menghantam tubuhnya. Suara letusan datang dari tubuhnya dan wajahnya menjadi pucat. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Melihat gunung di depannya, Wang Lin menarik napas dalam-dalam.
Apa yang membuat gunung ini berharga adalah memungkinkan dia untuk mengalami mantra ekstraksi jiwa yang hanya bisa digunakan oleh para kultivator langkah kedua. Item ini sangat berguna bagi saya. Aku hanya tidak tahu bagaimana keserakahan menemukan dan menyempurnakannya. Meskipun keserakahan adalah musuh Wang Lin, setelah melihat mantra ini, dia agak mengagumi keserakahan. Naga petir kuno, gunung surgawi, tungku dewa kuno, layar gunung dan sungai, dan mahkota aneh itu. Ada juga harta karun yang tidak diketahui di tas simpanan keserakahan. Dia benar-benar diberkati oleh surga. Wang Lin menghela nafas. Salah satu dari harta karun itu akan menyebabkan orang-orang di luar menjadi gila. Namun, yang mengejutkan Wang Lin adalah tidak ada yang mencuri harta karun itu dari keserakahan. Dia benar-benar bingung dengan hal ini. Dia melihat ke arah gunung surgawi dan matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Seharusnya mungkin untuk memperbaikinya, tetapi itu akan membutuhkan energi asal. Wang Lin menyimpannya dan kemudian menamparkan tas pegangannya untuk mengambil barang lainnya. Ini adalah layar gunung dan sungai. Wang Lin belum pernah mendengar tentang lukisan gunung dan sungai. Namun beberapa tokoh terkenal di dunia kultivasi mengetahui dengan baik lukisan gunung dan sungai. Di antara 10 harta karun surgawi tingkat tinggi di alam surgawi, lukisan gunung dan sungai menduduki peringkat kelima. Rumornya, lukisan gunung dan sungai itu tidak bisa ditebak. Namun, yang benar-benar membuatnya kuat bukanlah mantra gunung dan sungai di permukaannya, melainkan tinta lukisannya. Meskipun tinta ini tampak hitam, warnanya benar-benar merah tua, karena terbentuk dari darah. Darah inilah yang menjadi tempat kekuatan sebenarnya dari lukisan gunung dan sungai. Rumor mengatakan bahwa darah yang menggambar lukisan gunung dan sungai adalah darah Dao surgawi. Namun, doa surgawi tidak berbentuk, lalu bagaimana bisa ada darah? Ini menjadi misteri abadi. Jadi, benda ini juga disebut lukisan Dao surgawi. Apa yang diperoleh keserakahan bukanlah lukisan gunung dan sungai yang sebenarnya, melainkan salinan yang tercetak di layar. Adapun jenis mantra apa yang dapat mencetak lukisan gunung dan sungai ke layar, Grid memutar otaknya dan mencari banyak catatan kuno tetapi masih belum dapat menemukan caranya. Tatapan Wang Lin tertuju pada layar. Layar ini terlihat sangat sederhana dan tidak ada yang luar biasa di dalamnya. Hal serupa terlihat di rumah-rumah besar milik orang-orang yang tidak begitu kaya. Lukisan gunung dan sungai tampak agak kabur, namun jika dilihat dalam waktu lama, tampak sangat jelas. Namun, saat ini ada retakan melintang dari kiri seolah membelah gunung dan sungai. Tampaknya sangat tidak terkoordinasi. Jejak kesadaran ilahi pada harta karun ini telah lama runtuh di bawah kekuatan jari dewa kuno. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan meninggalkan jejak indera ilahi miliknya. Setelah merenung sebentar, dia membuka mulutnya dan menyedot layar itu ke dalam jiwa aslinya. Dia mulai menyempurnakan item ini dengan guntur dari jiwa asalnya. Harta ajaib terakhir adalah mahkota. Wang Lin secara pribadi melihat bahwa di bawah kekuatan jari dewa kuno dari ular Mongazar, tidak ada satupun retakan yang muncul di mahkotanya. Memegang benda itu dengan tangan kirinya, Wang Lin memindainya dengan inderanya dan tidak menemukan sesuatu yang abnormal di dalamnya. Itu seperti mahkota seorang kaisar fana, tidak ada yang aneh darinya. Namun, 5 manik di atasnya menarik perhatian Wang Lin. Wang Lin dapat segera mengetahui bahwa 5 manik ini mengandung kekuatan 5 elemen. Kelima elemen ini mirip dengan 5 elemen roh kupu-kupu merah, hanya saja dengan lebih banyak semangat. Sambil menatap mahkotanya, Wang Lin merenung sejenak sebelum meletakkannya di kepalanya seperti yang dilakukan keserakahan. Pada saat ini, kekuatan misterius segera muncul dari kepala Wang Lin. Setelah melakukan perjalanan melalui tubuhnya, ia kembali ke ubun-ubun dan tetap tidak aktif. Mata Wang Lin menunjukkan warna yang aneh. Dia melepas mahkotanya dan dengan hati-hati melihatnya sebelum merenung. Kekuatan itu tidak terlalu kuat. Saat ia bergerak ke seluruh tubuh saya, rasanya seperti sedang mencari sesuatu. Ketika ia tidak dapat menemukan apa yang diinginkannya, ia akhirnya kembali ke mahkota. Apa yang dicarinya? Manik 5 elemen. Mencari. Wang Lin terkejut. Matanya berkedip dan dia dengan lembut berkata, tubuh 5 elemen semu. Kupu-kupu merah. Episode 720 Mutiara Penentang Surga selesai. Wang Lin menamparkan tasnya sambil merenung dan sekuntum mawar biru muncul di tangannya. Mawar ini sangat halus dan lembut serta memancarkan cahaya biru. Saat dikeluarkan, cahaya biru menyebar dan menimbulkan ilusi. Aura dingin mengikuti cahaya biru dan mengelilingi area tersebut. Aura dingin ini memunculkan kebanggaan yang tak terkatakan.
Hanya para kultivator dengan wilayah kekuasaannya sendiri yang dapat merasakan kebanggaan dengan jiwa asal mereka. Manusia fana hanya akan merasakan tubuhnya menjadi dingin dan terasa seperti segalanya kecuali mawar itu menghilang dalam sekejap. Namun, di mata Wang Lin, selain kebanggaannya, dia juga melihat sesosok tubuh muncul. Sosok ini sangat cantik tapi juga sangat bangga. Melihat mawar biru, Wang Lin merenung sedikit dan meletakkannya di bawah mahkota. Matanya bersinar dan menatap mahkota. Saat mahkotanya menyentuh mawar, kelima permata itu bersinar terang. Kekuatan tak kasat mata mengalir dari mahkota menuju mawar. Mawar biru perlahan menghilang di hadapan Wang Lin. Itu berubah menjadi bintik cahaya biru dan menyatu dengan mahkota. Mahkotanya mengeluarkan semburan cahaya biru untuk waktu yang lama. Cahaya biru berangsur-angsur memudar dan kembali normal. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengambil mahkota itu dan memeriksanya. Tak lama kemudian, dia sepertinya menyadari sesuatu. Mahkota ini sepertinya mendapatkan sedikit semangat dibandingkan sebelumnya. Wang Lin dengan hati-hati memeriksanya dan samar-samar bisa melihat sosok memegang pedang di dalamnya. Selain itu, dia tidak dapat menemukan petunjuk lain. Item ini bisa tetap tidak rusak dari jari dewa kuno, jadi jelas itu tidak biasa, tapi bagaimana cara menggunakannya? Keserakahan mengatakan bahwa dia memerlukan jiwa 9.999 kaisar untuk dapat mengaktifkan item ini. Wang Lin mulai merenung. Apa hubungan jiwa kaisar dengan 5 elemen roh? Apa hubungannya? Mungkinkah pemilik mahkota itu adalah seorang kaisar dengan 5 roh unsur dan itulah satu-satunya cara untuk mengaktifkannya? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak bisa memahaminya. Juga, Wang Lin memeriksanya untuk waktu yang lama, dan selain tulang naga api, dia tidak dapat mengidentifikasi bahan lainnya. Dia hanya bisa mengidentifikasi tulang naga api karena ingatan yang dia warisi dari Tusi. Sepertinya asal-muasal barang ini sudah ada sejak dahulu kala. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menarik tulang itu dan pandangannya tertuju pada tulang Mongazer yang tidak jauh dari situ. Unsur logam di dalam tulang Mongazer berangsur-angsur berkurang setelah berhari-hari diserap oleh manik yang menantang surga. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin telah waspada selama ini karena dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu hal ini. Meski tempat ini terpencil, dia tetap harus berhati-hati. Waktu 3 bulan berlalu dalam sekejap. Tidak ada yang datang selama 3 bulan ini. Pada saat ini, semua elemen logam telah menghilang dari dalam tulang Mongazer. Wang Lin awalnya khawatir bahwa setengah tulang Mongazer tidak akan cukup untuk menyelesaikan mutiara penentang surga, tetapi saat ini gambar yang mewakili elemen logam telah mencapai penyelesaian. Elemen logam dari mutiara penentang surga menjadi lengkap di depan mata Wang Lin. Manik itu memancarkan cahaya terang dan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai kristal. Aura kuno tiba-tiba datang dari manik itu. Kekuatan 5 elemen berpotongan di atas manik, menyebabkannya perlahan naik ke udara. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia menggigit ujung jarinya dan mengeluarkan setetes darah yang mengandung jejak kesadaran ilahi. Setetes darah dengan cepat mendarat di manik itu. Saat darah diserap, pikiran Wang Lin bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang ekstra telah muncul dalam jiwa aslinya. Di saat yang sama, simbol yang mengandung aura kuno muncul di benaknya. Wang Lin memandangi mutiara penentang surga dan mengungkapkan tatapan tegas. Dia telah menunggu hampir 1000 tahun untuk akhirnya menyelesaikan mutiara penentang surga, tetapi bukannya bersemangat, dia malah berhati-hati dan tenang. Harta karun ini telah menemaninya sejak lama, namun pada akhirnya pemahamannya tentang harta itu terlalu dangkal. Apa sebenarnya mutiara penentang surga ini? Mungkinkah itu benar-benar berasal dari alam surgawi kuno seperti yang dikatakan wanita itu? Tangan Wang Lin bergerak. Kedua jarinya membentuk kuas dan menggambar simbol yang muncul di benaknya. Simbol ini sangat kompleks, dan setiap goresannya mengeluarkan aura kuno. Di bawah tatapan hati Wang Lin, simbol ini perlahan mulai terbentuk. Aura kuno menjadi sangat padat saat ini. Aura kuno yang dikeluarkan oleh iblis yang tersebar ketika mengambil alih tubuh Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan ini sama sekali. Saat aura kuno menyebar, seluruh planet terpengaruh. Semua vitalitas dari planet ini secara bertahap ditekan dan retakan muncul di mana-mana. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat simbol itu selesai dibuat, dia memukulnya dengan telapak tangannya. Simbol itu kemudian perlahan melayang menuju surga mengambang yang menentang manik. Sinar cahaya ungu datang dari mutiara penentang surga. Cahaya ungu ini begitu kuat sehingga Wang Lin hampir tidak bisa membuka matanya. Seluruh tubuh boneka langit itu mengeluarkan aroma pembusukan. Tubuhnya mulai hancur dengan kecepatan yang terlihat. Wang Lin sangat terkejut.
Sambil berpikir, penjaga surga kembali ke bayangannya dan pembusukan akhirnya berhenti. Namun, bau busuk masih tercium. Bukan hanya penjaga surgawi, tetapi 3 jiwa utama juga sama. Jika bukan karena Wang Lin merespons dengan cepat, mereka akan hancur sepenuhnya dalam beberapa saat. Cahaya ungu menjadi lebih besar dan perlahan menyebar. Itu akhirnya menutupi seluruh planet. Sepertinya planet ini memakai lapisan ungu. Saat ini, cahaya ungu mencapai puncaknya. Seluruh planet mulai hancur seolah-olah ada mantra yang dilemparkan padanya. Cahaya ungu ini tidak berhenti dan terus meluas. Bahkan beberapa asteroid pun ikut terperangkap dalam cahaya ganas tersebut. Beberapa di antaranya langsung roboh menjadi debu. Seolah-olah Wang Lin dan manik-manik itu adalah satu-satunya yang tersisa. Yang lainnya hanyalah cahaya ungu yang menakutkan. Adegan aneh ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. Meskipun dia memiliki banyak spekulasi tentang mutiara penentang surga, dia tidak pernah mengira manik itu akan berubah seperti ini setelah selesai. Cahaya ungu berhenti menyebar sementara Wang Lin masih merasa terkejut. Mayoritas dari 5 kekuatan unsur yang berkumpul menghilang pada saat ini. Hampir seluruh energi yang dikumpulkan selama 1000 tahun terakhir dilepaskan sekaligus. Cahaya ungu masih pekat di sekitar tempat mutiara penentang surga berada, dan sebuah pintu besar perlahan muncul dengan suara gemuruh yang keras. Pintu ini terlalu besar. Wang Lin seperti semut yang tidak berarti sebelumnya. Sebuah batasan terbentuk dan menutupi area yang disentuh oleh cahaya ungu. Wang Lin hanya melihat sekali pada batasan tersebut dan hatinya bergetar. Tidak perlu membicarakan tentang mempelajarinya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memasuki batasan ini. Seolah-olah area yang ditutupi oleh cahaya ungu itu digali dari sistem bintang seluruh langit menggunakan mantra yang tak terbayangkan dan diisolasi dari segalanya. Hanya pintu besar itu yang masih ada di dunia ini. Melihat pintu besar itu, pikirannya tidak hanya bergetar, dia bahkan merasakan rasa takut. Emosi seperti ini sangat jarang terjadi pada Wang Lin. Setelah merasakan ketakutannya sendiri, mata Wang Lin menunjukkan tanda perjuangan. Daunnya tidak mengizinkannya untuk merasa takut, tetapi ketakutan ini hampir bersifat naluriah, dan dia tidak bisa menghapusnya. Seolah-olah apa yang ada di hadapannya berada pada level yang sama sekali berbeda dan itu adalah celah yang mustahil untuk dilewati. Wang Lin sudah lama tidak merasakan hal seperti ini. Bahkan ketika menghadapi Mongazar Serpent, dia hanya terkejut. Dia tidak mengalami getaran dalam jiwanya yang membuatnya merasa seperti dia tidak bisa menahan diri sedikit pun. Seolah-olah dia sekali lagi adalah seorang remaja fana yang berdiri di bawah puncak sekte Heng Yue sambil menatap sekte kultivasi yang menjulang tinggi. Dia merasakan kekaguman yang datang dari lubuk hatinya. Seiring dengan meningkatnya kultivasi dan pengalaman Wang Lin, perasaan seperti ini berangsur-angsur lenyap. Bahkan ketika dia menghadapi pembalasan ilahi di tanah roh iblis, dia masih mengandalkan hati daunnya untuk bertahan dan melawan. Tetapi pada saat ini, meski pintu besar ini tidak memberikan tekanan, pikiran dan tubuhnya bergetar. Tidak pernah menyerah. Mata Wang Lin memerah dan tubuhnya gemetar saat dia mengatupkan giginya dan mengangkat kepalanya. Dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. Sama seperti di sekte Heng Yue ketika dia dipenuhi dengan ketekunan saat dia mendaki gunung. Bahkan jika seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia masih akan berjuang. Pada saat ini, rasa kagum yang datang dari jiwa mencoba menenggelamkannya seperti air pasang, ingin Wang Lin menyerah. Namun, Wang Lin tidak bisa dan tidak mau. Karena yang mendukungnya adalah jiwa Wan Er dan Wang Ping di dalam mutiara penentang surga. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kedua jiwa itu. Mutiara penentang surga, akulah yang menyelesaikanmu. Jika surga ingin membunuh seseorang yang aku sayangi, aku akan membantai surga. Jika kamu menentangku, maka aku akan menghancurkanmu. Meskipun suara Wang Lin bergetar, ia memiliki aura pantang menyerah saat dia meneriakkan setiap kata. Dao yang pantang menyerah menyebabkan naga guntur kuno di dalam jiwa asalnya bergerak ke seluruh tubuhnya seperti orang gila. Petir dan guntur pun memenuhi tubuhnya yang terbuat dari guntur. Guntur menyebar dari kaki Wang Lin dan naik ke udara. Pada saat ini, Wang Lin seperti guntur surgawi. Dia mengendalikan kekuatan guntur. Guntur ini berisi kemauan keras dan dao Wang Lin yang gigih. Bumi runtuh, namun tubuh Wang Lin masih meronta. Matanya merah saat daunnya menekan rasa kagum yang datang dari lubuk jiwanya. Dia menatap pintu besar itu dengan mata gigih. Pintu besar yang muncul di dunia ditutupi oleh cahaya ungu yang pekat. Itu seperti sesuatu yang bersembunyi di balik kabut. Pada saat ini, di bawah tatapan Wang Lin, cahaya ungu pekat membentuk lengan raksasa di luar pintu.
Ia melambai ke arah Wang Lin seolah memanggilnya. Karena penglihatan Wang Lin yang luar biasa, dia segera menyadari bahwa lengan raksasa ini bukan milik dewa kuno.